Paulo. Mereka bergerak senyap dalam kegelapan dan percayalah, pertempuran epik kita akan segera dimulai. Bayangkan saja, Kapten regu sekelas Manuel pun bisa tunduk total di bawah kendali Zeke tanpa tahu alasannya. Melihat keahlian rahasia Zeke, Manuel sama sekali tidak menyesal ikut dengannya seperti orang bodoh. Dia sadar stamina Zeke jauh melampaui pembunuh bayaran biasa, bahkan gerakan Zeke sangat lincah, sangat cepat, tepat dan terperinci, seolah-olah dia sudah menghafal seluruh wilayah selatan di luar kepala. Saat manusia serigala menyerang mendadak, Manuel melihat aksi Zeke dan langsung menyimpulkan bahwa pemuda ini adalah monster. Sesaat kemudian mereka berhenti di dekat pabrik dan Zeke memerintahkan mereka untuk tetap menahan posisi. Manuel mencoba membantah, tapi Zeke mengingatkan bahwa tugas mereka hanyalah mengamati. Zeke juga mengatur posisi mereka, supaya mereka bisa melihat seluruh area pabrik dengan jelas. Zeke memperingatkan Manuel agar tidak sok pahlawan ingin membantu dalam pertempuran. Dia menegaskan agar mereka fokus mengamati saja dan jangan sampai menghalangi jalannya. Sebelum Manuel sempat mendebat lebih jauh, Zeke langsung menghilang ke dalam bayang-bayang, membuatnya bungkam seketika. Anggota regu lainnya yang kebingungan meminta perintah dari kapten mereka. Tapi Manuel hanya menyuruh mereka mengamati seperti yang dikatakan Zeke tadi. Dia mengakui tujuan asli mereka memang mengawasi, jadi tidak perlu sampai mempertaruhkan nyawa mereka secara konyol. Manuel lalu memerintahkan kelompoknya mendirikan pos penyamaran agar tidak ketahuan. Di suatu tempat dekat pabrik, para ranger ternyata sudah bersiap di posisi. Nah, perhatikan ini. Ledakan tiba-tiba terjadi di pabrik, membuat mereka bertanya-tanya apakah Zeke sudah mulai beraksi. Sementara itu, kekacauan total melanda bagian dalam pabrik dengan kobaran api besar dan mayat-mayat bergelimpangan. Tornado api raksasa menyapu seluruh isi pabrik, membuat seorang penjaga berteriak panik pada rekannya bahwa ada penyihir di antara penyusup. Sadar situasi ini tidak terkendali, dia menyuruh yang lain segera memanggil pasukan sihir untuk bantuan. Tanpa mereka sadari, pelakunya cuma Zeke seorang diri yang bersembunyi memakai teknik pedang elemen. Sesaat kemudian, seorang penjaga melihat posisi Zeke dan langsung berteriak meminta bala bantuan. Tidak butuh waktu lama, Zeke langsung dikepung oleh segerombolan pria bersenjata. Meski begitu, Zeke lumayan kagum karena mereka bisa menemukannya secepat ini. Saat mereka menerjang maju, dia mengaktifkan medan api pedang elemen, menghujani mereka dengan bola api. Dalam satu serangan, dia memanggang mereka sampai hangus tanpa ada yang tersisa. Padahal memakai jurus sekuat itu, Zeke merasa pemanasan ini terlalu membosankan. Tapi coba tebak, dia mendadak merasakan kehadiran sosok lain di belakangnya. Dan curiga si penakut Paulo akhirnya bertindak. Saat berbalik, dia sudah dikepung beberapa tank sihir tempur. Zeke berpikir pertahanan super mewah ini sangat cocok untuk pengecut terkenal seperti Paulo, padahal menyewa penyihir jauh lebih murah. Tapi membuang uang demi mesin tempur berat adalah pilihan paling aman bagi penakut sepertinya. Kurang dari 1 menit tank sihir itu mulai aktif dan menembakkan banyak amunisi ke arahnya. Zeke dengan tenang menangkis proyektil raksasa. Itu menggunakan pedangnya, menepis mereka, seperti mengusir nyamuk. Setiap peluru meledak berantakan saat menghantam tanah di berbagai arah di sekitarnya. Meski begitu, Zeke sendiri cukup kagum dengan naluri kriminal Paulo, menyadari kalau kartel Pabelon pasti melihat potensi besar dalam dirinya, hingga mempercayakan operasi penting ini kepadanya. Zeke lalu mengaktifkan medan angin pedang elemen, memanggil tornado raksasa. Angin kencang itu menerbangkan setiap tank sihir ke udara dan menghancurkannya bagai runtuhan domino. Sambil menikmati pemandangan kehancuran tersebut, dia merenung bahwa di kehidupan masa lalunya dia pasti sudah gemetar ketakutan dan kabur melihat senjata sekuat itu. Tapi sekarang, semuanya sudah berbeda. Dia melepaskan satu tebasan angin terakhir menyapu bersih sisa tank sihir. Usai mengatasi pertahanan luar, Zeke bergerak ke bawah tanah untuk mencari target utamanya. Di sepanjang jalan, dia menghabisi lusinan anak buah musuh, sambil heran kenapa hidangan utamanya belum juga muncul. Demi memancingnya keluar, dia melangkah lebih dalam. Tiba-tiba, sebilah anak panah melesat mengincar kepala Zeke. Dia menangkapnya dengan mudah, tapi panah itu meledak di
genggamannya dan menyebarkan racun. Sistem langsung aktif untuk menetralkannya. Tapi Zeke menghentikan proses tersebut dan menyuruh kemampuan pemulihannya berhenti juga. Akhirnya, si pengecut Paulo keluar sambil menggerutu tentang anak buahnya yang tidak berguna di atas karena gagal menghentikan penyusup tunggal. Dia lalu dengan sombong menceramahi Zeke tentang racun yang barusan meledak di wajahnya. Dia membual bahwa racun itu cukup kuat untuk melumpuhkan pengguna aura terkuat sekalipun. Sembari menawarkan penawarnya, Paulo meminta informasi tentang rekan-rekan Zeke sebagai imbalan. Dia mendesak Zeke setuju, mengklaim bahwa kelompok di atas pasti sudah ditangkap seluruhnya. Dari keheningan janggal di atas, Paulo yakin anak buahnya menang, tapi kita semua tahu Zeke menyimpan rahasia besar. Kalian harus tahu, racun mamba hitam ini mematikan, tapi Zeke malah menertawakan Paulo dalam hati. Orang biasa pasti langsung mati dalam hitungan menit. Bahkan Satria Biru pun akan menderita efek samping parah. Karena tahu dirinya kebal, Zeke langsung menghancurkan botol racun di tangan Paulo hingga membuatnya terkejut. Paulo memaki Zeke sebagai anjing gila yang ingin cepat mati. Namun, Zeke menjawab dengan santai bahwa dia kebal terhadap segala jenis racun. Paulo makin ketakutan saat Zeke memberitahu bahwa semua anak buahnya di luar sana sudah habis dibantai. Dia sulit mempercayainya, karena pasukannya terdiri dari para elit Pabelo dan senjata sihir gila. Melihat keraguan itu, Zeke menyuruhnya untuk memeriksa sendiri jika dia bisa keluar hidup-hidup dari sini. Dengan amarah yang meluap, Paulo menuntut identitas asli Zeke dan dalang di balik serangan ini. Zeke hanya menyuruhnya menebak. Sesaat kemudian, Paulo mencurigai kartel McCain dan Zeke langsung membenarkannya. Paulo bingung. Padahal sebagai rival, kedua kartel tersebut selalu menghormati wilayah kekuasaan masing-masing. Zeke menjelaskan bahwa agen Pabelo ditemukan menyusup di wilayah McCain untuk bersiap melakukan penyerangan. Paulo bungkam dan kian terguncang saat Zeke mengungkap bahwa jalur bajak laut Pabelo juga telah terbongkar. Zeke menambahkan bahwa bosnya telah resmi menyatakan perang terhadap seluruh bajak laut selatan, termasuk Pabelo. Nah, perhatikan baik-baik. Paulo yang ketakutan langsung kabur begitu saja saat Zeke mengejarnya. Zeke sengaja membiarkannya lolos di area pabrik yang aneh, lalu dia mulai memeriksa sekeliling. Dia merasa tempat ini sangat berbeda dengan tambang bawah tanah tempat dia bertemu Paulo tadi. Zeke juga menyadari jalan ke sini penuh jebakan berbahaya hingga dia kesulitan menahan kekuatannya agar tidak ketahuan. Dia harus waspada jika ada seseorang yang mengawasinya secara rahasia dari kegelapan. Melihat kondisinya, jebakan ini baru dipasang membuat Zeke curiga dengan rencana rahasia pihak Pabelo. Saat dia sedang menyelidiki reruntuhan tersebut, tiba-tiba sebuah serangan mendadak muncul dari bayang-bayang. Zeke berhasil menghindar dengan tipis, membuat si penyerang terkejut sebelum akhirnya menyerang kembali. Namun Zeke jauh lebih unggul. Hanya dengan satu tebasan pedang angin Winfield, dia mendominasi pertempuran. Senjata musuh hancur dan dia terluka parah. Saat Zeke memeriksa jasadnya, seorang pria pirang muncul bersama pasukannya. Melihat jubah mereka, Zeke langsung mengenali mereka sebagai anjing pemburu kekaisaran yang terkenal kejam. Si pria pirang mengeluh karena harus bekerja sama dengan orang selatan. Kalian pasti gemas melihat si pirang ini meremehkan Zeke dengan menyebutnya tikus god. Dia sesumbar bahwa Zeke akan mati di sini. Zeke tiba-tiba teringat tanda reruntuhan kuno di benua selatan. Dia curiga tempat ini juga menyimpan artefak berharga yang selama ini dicari oleh sang kaisar. Sementara itu, si pria pirang mengamati belati Zeke yang tampak biasa namun diselimuti energi angin. Dia memperingatkan pasukannya untuk tetap waspada karena curiga senjata itu adalah sebuah artefak kuat. Seketika pandangannya tertuju pada tangan Zeke, lalu dia memerintahkan semua anak buahnya bersiap menahan benturan. Rupanya, dia mengira itu gulungan sihir penghancur. Zeke menyuruh mereka tenang karena itu hanya sihir pelindung. Sihir kedap suara ini tidak berbahaya dan hanya akan bertahan selama 30 menit saja. Zeke ingin menguji kemampuan barunya tanpa menarik perhatian orang luar ataupun menyisakan musuh hidup. Zeke memanggil pedang utamanya dari sistem penyimpanan, membuat pria pirang itu seketika menegang. Melihat pedang raksasa muncul dari udara kosong ditambah belati angin, musuh dibuat kebingungan setengah mati.
Awalnya dia mengira Zeke adalah seorang penyihir biasa, tapi sekarang dia sama sekali tidak tahu. Kecemasannya kian memuncak saat melihat Zeke mengalirkan aura murni ke pedangnya, membuatnya menduga Zeke adalah ksatria biru. Namun Zeke tidak memberi mereka waktu bernapas. Dia langsung merapal jurus pedang naga sejati bab 1 bait 1. Tebasan langit dilepaskan dengan akurasi mematikan, langsung melenyapkan semua anjing pemburu termasuk si pirang. Energi dahsyat menghancurkan reruntuhan, namun sihir penghalang mencegah suara dan debu keluar dari sana. Setelah penghalang hilang, Zeke membakar sisa jasad musuh agar tidak meninggalkan jejak sama sekali. Dia merekayasa tempat kejadian agar terlihat seolah Cartel McCain mengirim penyihir dan satria untuk menyerang Pabelo. Menarik kan? Kini kalian dan saya dibuat penasaran, apa sebenarnya rencana rahasia Papela? Biar kutunjukkan. Saat Zeke mulai curiga kenapa faksi Papela dan Kekaisaran sampai terlibat. Kalian tahu? Penjelasan paling masuk akal bagi Zeke adalah Kekaisaran sedang memanfaatkan jaringan Papela demi berburu artefak kuno. Dia lalu teringat kehidupan masa lalunya saat dia menjelajahi runtuhan ini dan tidak menemukan apa-apa. Jejak Kekaisaran pun tidak ada, menandakan mereka sudah pergi jauh sebelum dia datang. Apapun tujuannya, Zeke puas bisa mengacaukan rencana sang kaisar dengan membersihkan runtuhan bawah tanah ini sekarang. Setelah selesai membereskan semuanya, puas dengan hasil kerjanya, Zeke bersiap pergi. Tapi masalah datang tanpa diundang. Sosok berambut merah berarmor muncul, mengaku merasakan lonjakan sihir kacau yang tiba-tiba lenyap. Dia langsung menatap tajam ke arah Zeke dan menyindir bahwa meski tidak diundang, Zeke entah bagaimana bisa menyusup sampai ke tempat ini. Zeke mengamati armor itu dan langsung mengenalinya sebagai Hersian, pelindung sihir khusus bagi para satria merah, Kekaisaran Romawi. Ini adalah artefak tingkat tinggi yang dilengkapi dengan berbagai macam mantra sihir, termasuk penguatan petir dan pemulihan otomatis. Namun setelah diamati lebih dekat, Zeke menyadari beberapa perbedaan kecil dari armor Hercian standar keluaran Kekaisaran Romawi. Dia menanyakan identitas si rambut merah itu, tetapi bukannya menjawab, orang itu langsung menyerang, mengejutkan Zeke. Tapi Zeke bereaksi tepat waktu dengan mengganti belatinya menjadi pedang demi menahan hantaman tersebut. Keduanya langsung bertarung sengit. Benturan kekuatan mereka menimbulkan kepulan debu yang pekat. Tapi perhatikan baik-baik. Sebelum Zeke sempat pulih sepenuhnya, si rambut merah tiba-tiba muncul lagi dan menyerang tanpa ampun bagai nyamuk yang menjengkelkan. Zeke menahan tebasannya, namun pertarungan ini dengan cepat berubah menjadi ujian ketahanan fisik. Tekanan luar biasa dari pedang si rambut merah membuat Zeke curiga musuhnya bukan manusia biasa. Saat kewalahan menahan tekanan si rambut merah, Zeke berpikir apakah versi Hersian ini memiliki sihir peningkat kekuatan fisik. Tepat ketika lawan hampir menghempaskannya ke tanah, Zeke mendadak menghilang tanpa jejak, membuat sang musuh kebingungan untuk sesaat. Selagi bersembunyi, Zeke segera mengaktifkan kemampuan pedang elemen medan baja mengurung pria berarmor itu dalam sangkar bumi. Namun Red menghancurkannya dengan sangat mudah, lewat satu serangan saja. Sebelum musuh sempat bersiap, bongkahan batu raksasa jatuh dari atas dan menghantam tubuhnya. Memanfaatkan kekacauan akibat runtuhan batu tersebut, Zeke langsung melemparkan sebuah bom cahaya. Dia berusaha mendaratkan serangan mematikan selagi Red terdistraksi oleh batu dan kilatan cahaya. Sangat mengejutkan, Red menangkis bilah pedang beraura itu menggagalkan rencana penyerangan Zeke. Tanpa memberi waktu bagi Zeke, Red melancarkan serangan balasan yang ditahan Zeke menggunakan armor sisik naganya. Red akhirnya menghentikan gempuran, lalu memuji bahwa Zeke memiliki begitu banyak kemampuan aneh yang tidak biasa. Menganggap Zeke lawan sepadan, dia pun mengaku bernama Cain Simmons Constantinus. Kalian tahu kenapa Zeke kaget setengah mati? Sebab Constantinus adalah nama keluarga yang dikhususkan hanya bagi garis keturunan murni Kaisar Romawi. Terlebih lagi nama tengah keluarga kekaisaran tersebut hanya diberikan kepada keluarga pangeran pemilih saja. Keluarga pangeran pemilih sendiri adalah kaum bangsawan yang diberi wewenang memilih kaisar. Fakta bahwa sang pangeran memiliki nama tengah Simmons
membuat Zeke penasaran. Apakah keluarga Simons benar-benar merupakan salah satu dari pangeran pemilih di wilayah Kekaisaran Romawi? Di saat Zeke masih memikirkannya, udara di sekitarnya mendadak dipenuhi percikan petir merah. Sistem tiba-tiba memberi peringatan bahwa miasma terdeteksi di udara. Jika dia bisa mengalahkan target tersebut yang terinfeksi miasma, Zeke akan mendapat poin bonus. Peringatan ini membuat Zeke bingung karena tidak tahu apa itu miasma sebenarnya. Seketika itu juga, area di sekitar Kane meledak dengan kilatan petir merah yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Dari kejauhan, Zeke bisa merasakan tekanan luar biasa yang memancar kuat. Ini membuktikan bahwa zat bernama miasma ini sangatlah berbahaya. Bertingkah layaknya karakter utama sebuah cerita. Cain mengangkat pedangnya dan memunculkan bilah aura raksasa di belakangnya. Dia menyatakan akan menghormati kekuatan Zeke dengan memberikan sebuah kematian yang terhormat. Dia juga menambahkan tak menyangka akan bertemu lawan sepadan di tempat terpencil seperti ini. Dia terus berceloteh bahwa bertarung sekuat tenaga adalah wujud penghormatan paling tinggi yang bisa dia berikan. Zeke sama sekali tidak peduli pada bolanya. Namun dia mulai cemas memikirkan cara mengalahkan monster ini. Dia tahu teknik biasa tidak akan berguna. Bahkan dengan tingkat kekuatannya sekarang, pedang elemen masih kurang untuk mengimbangi petarung sehebat Cain. Setelah berpikir sejenak, dia memutuskan memakai jurus pedang naga sejati. Bab 8 bait 2 dan meluncurkan tusukan sisik naga. Tapi percayalah, serangan itu tidak menggores tubuh Cain sedikit pun. Mengingat kalian dan saya tahu Zeke sadar mustahil mengalahkan kekuatan dahsyat, defleksi aura, dan regenerasi cepat Cain. Pertarungan ini tidak mungkin dimenangkan secara langsung. Setelah mempertimbangkan pilihannya, satu-satunya jalan keluar baginya adalah menghancurkan pelindung Herser. Hanya dengan begitu dia punya peluang untuk memberikan kerusakan nyata. Tanpa ada cara lain untuk mendekat dan merobek pelindung itu, Zeke memutuskan untuk mengaktifkan monorefleksi. Dia tahu itu tidak akan mengalahkan Cain sepenuhnya, tapi kemampuan itu setidaknya bisa menekan fungsi pelindung dan sedikit menyeimbangkan medan pertempuran. Efeknya aktif seketika, menghentikan semua fungsi pelindung Herser. Cain terkejut saat menyadari baju zirah luar biasa miliknya berhenti berfungsi. Dia menginterogasi Zeke tentang apa yang dilakukannya, namun Zeke hanya mengedikkan bahu, pura-pura bodoh. Bukannya marah, Cain malah merasa situasi ini lucu. Dia bersiap menyerang, sembari berkata bahwa membongkar trik licik lawan adalah bagian dari kegembiraan bertempur. Begitu pedangnya diayunkan ke bawah, kekacauan kembali meletus hebat di antara mereka. Kurang dari 1 detik, keduanya bertarung sengit, bentrokan mereka menyerupai pertempuran naga yang mengamuk. Gelombang kejut menghancurkan area sekitar, dan saat pertempuran memuncak, penjara bawah tanah yang sudah hancur ini benar-benar rata dengan tanah. Akhirnya debu mulai mereda, menyisakan Zeke yang terduduk lemas di. Perhatikan baik-baik, kini Zeke bersimbah darah dan kelelahan saat sistem memperingatkan batas korosi miasma telah terlampaui. Ini melemahkan kemampuan pemulihannya secara drastis, membuatnya dalam kondisi kritis. Di sisi lain, Cain tampak tidak terluka parah. Saat pelindung Hersian pulih, dia melangkah maju dan menjulang di atas Zeke dengan pedang terarah langsung padanya. Dia dengan tenang mengungkap identitas asli Zeke sambil memuji kemampuan bertarungnya. Zeke terkejut dan heran bagaimana dia bisa ketahuan. Cain menjelaskan bahwa hanya mana milik Draker yang bisa menghentikan sementara fungsi pelindung Hersian. Dia juga menambahkan bahwa dalam bentrokan terakhir Zeke menggunakan sebuah teknik yang sangat mirip seni pembantai naga. Kenyataan bahwa dirinya terbongkar memukul Zeke dengan keras yang membuatnya terkejut adalah bagaimana Cain bisa mengenali teknik tusukan naga sejati. Padahal, meskipun seni pembantai naga itu berasal dari permainan pedang naga sejati, tusukan sisik naga adalah rahasia yang dijaga ketat hanya di dalam keluarga Draker.
Bagi seorang satria kekaisaran untuk mengetahuinya, Zeke menyimpulkan bahwa keluarga Siemens pasti telah menjual seni pembantai naga kepada kekaisaran. Kenyataan itu membuatnya sangat terpukul hingga dia memuntahkan darah. Melihatnya sudah sekarat tanpa daya, Kane dengan tenang menyebutkan bahwa miasma pasti telah menghancurkan organ dalam Zeke. Menyatakan dia sebagai lawan yang layak, kalian tahu apa yang terjadi. Cain memutuskan memberinya kematian terhormat, lalu menusukkan pedangnya setelah pidato omong kosong itu ke dada Zeke. Saat Zeke memejamkan matanya, Cain diam-diam mendoakan perjalanan yang damai menuju ke dunia bawah. Setelah menghabisinya, Cain berbalik pergi dengan bangga, masih terus membual bahwa Zeke adalah lawan yang sangat layak. Sebelum dia melangkah lagi, sebuah belati tiba-tiba melesat entah dari mana dan merobek langsung urat lehernya. Saat darah menyembur dari luka fatal itu, Cain terhuyung maju tidak percaya. Dia berbalik hanya untuk mendapati bahwa tubuh Zeke entah bagaimana telah lenyap tanpa bekas. Sambil mencengkeram lehernya, Cain mati-matian berusaha menghentikan pendarahan sembari berjuang memahami apa yang baru saja terjadi. Di belakangnya, Zeke muncul diam-diam, bersiap mengirimnya ke akhirat. Setelah meminum ramuan penyembuh tingkat tinggi, tubuh Zeke sudah mulai pulih. Tanpa memberi Cain waktu untuk bereaksi, Zeke menebas kepalanya sampai putus dalam satu tebasan bersih. Begitu semua berakhir, Zeke langsung jatuh berlutut sambil terbatuk-batuk hebat. Sistem masih memperbaiki kerusakan dari sebelumnya dan memaksakan serangan terakhir itu mendorong tubuhnya melewati batas lagi. Zeke yang kesulitan mengatur napasnya, teringat bagaimana dia telah menggunakan ramuan penyembuh cawan suci bernama Salvation. Ini adalah barang yang disimpannya di slot jalan pintas dulu untuk keadaan darurat. Itu hanya bisa digunakan sekali untuk memulihkan stamina dan luka fatal. Selain itu, ramuan tersebut juga memberikan efek misterius. Meskipun ramuan ini menyelamatkan nyawanya, obat itu gagal memulihkan luka akibat aura secara total. Beberapa saat kemudian, sistem mulai retak seolah terinfeksi virus. Zeke tiba-tiba merasakan rasa sakit luar biasa yang tak tertahankan tepat saat sistem mencoba menonaktifkannya karena penggunaan kemampuan berlebihan. Menolak untuk pingsan di wilayah musuh, dia bertarung melawan protokol penonaktifan sistem dengan seluruh kekuatan tekadnya. Untuk sesaat, ini menjadi pertarungan sengit demi kesadaran antara dirinya dengan protokol keamanan sistem. Saat tubuhnya hampir menyerah dan ambruk ke tanah, dia memaksa dirinya tetap terjaga. Percayalah, Zeke mati-matian menuntut dirinya sendiri untuk tetap sadar apapun yang terjadi. Tepat sebelum jatuh pingsan ke tanah, dia mengingat jasad Cain. Dan kalian harus lihat ini. Zeke langsung mengaktifkan Gluttony saat jurang kegelapan menelan jasad Cain. Karena Cain adalah manusia iblis terkorupsi miasma, sistem langsung mengubah hasil absorpsi menjadi pemulihan besar yang mengisi penuh stamina dan mana Zeke. Dia juga mendapat skill petir kelas A dari garis keturunan Cain. Usai proses penyerapan selesai, Zeke terbangun terengah-engah seolah baru saja lolos dari cengkeraman maut sang dewa kematian. Lega karena berhasil mencegah mati paksa sistem, Zeke bersyukur karena dia sempat mengaktifkan Gluttony tepat sebelum kehilangan kesadaran. Sistem pun segera memberitahunya bahwa ia berhasil mendapatkan zirah milik Cain dan menyuruhnya mendaftar sebagai pengguna. Zeke merasa sangat aneh karena dia tidak bisa menemukan nama atau informasi detail apapun tentang zirah itu di antarmuka sistem. Memilih untuk tidak ambil pusing, dia menerima registrasi itu. Saat mengenakannya, Zeke terkejut mengetahui bahwa zirah itu bisa berubah bentuk dengan bebas sesuai keinginannya. Dia juga mengetahui kalau saat ini baru bisa mengaktifkan 3 dari 28 lingkaran sihir di dalamnya. Setelah menguji keringanan dan fungsinya, Zeke merasa sangat puas. Namun, demi menghindari perhatian mencurigakan dari pihak kekaisaran, dia menyimpannya dahulu. Dia berencana menggunakannya nanti setelah mengubah bentuknya, tepat ketika dia bersiap untuk meninggalkan runtuhan bawah tanah. Nah, coba kalian perhatikan di sini. Zeke mencium bau busuk darah dan bangkai. Dia pun pergi menyelidiki
lalu tidak sengaja menemukan lab eksperimen manusia yang aktif. Tempat itu seketika membuat amarahnya meledak. Dia tidak percaya kekaisaran telah jatuh seburuk ini dalam tindakan menjijikan mereka. Para pekerja di sana sibuk sekali, sama sekali tidak menyadari kehadiran Zeke. Saat itulah, seorang ilmuwan gila melihatnya dan langsung memperingatkan yang lain. Dia memerintahkan mereka menyerang, dan mereka langsung menggunakan racun sihir khusus untuk menyerang Zeke. Karena sifat racun tersebut, sistem tidak mampu menetralisirnya. Untuk mengatasi efek racun tersebut, Zeke segera meminum ramuan penawar tingkat tinggi. Setelah menghabisi semua orang dan mengacaukan laboratorium, dia memutuskan mengambil dokumen penelitian penting itu karena mungkin berisi informasi tentang penyakit Rus. Tepat saat Zeke bersiap untuk pergi, sang kepala ilmuwan gila tiba dengan amarah besar karena laboratoriumnya hancur. Tanpa mau mendengar omong kosong si tua bangka, Zeke langsung melepaskan pedang aura dan menerjang maju untuk menghabisinya. Meski terkejut melihat ada orang yang mampu menggunakan pedang aura, si tua bangka yang ternyata penyihir itu berhasil menahan serangan memakai lingkaran sihir. Zeke segera mengenali lambang di balik jubahnya. Lambang ini ternyata milik klan. Kalajengking Gurun, para praktisi sihir terlarang dari keahlian sihirnya. Zeke tahu kalau dia adalah seorang penyihir lingkaran ke-6 tingkat eksekutif, musuh kuat yang sulit dihadapi. Dia juga menyadari bahwa kekaisaran tegak bekerja sama dengan tikus god menjijikkan manapun. Kalian pasti berpikiran sama denganku. Tak perlu buang waktu lagi di sini. Zeke pun mengaktifkan pemantul mana, membatalkan sihir si tua bangka. Begitu sihirnya padam seketika, si tua bangka tersadar kalau Zeke adalah keturunan murni Draeger. Dengan sihirnya yang padam sementara, si tua bangka panik dan buru-buru menggunakan artefak sihir untuk memanggil cimera buatan yang mengerikan. Saat monster itu menerjang, si tua bangka dengan bangga menyebutnya sebagai ciptaan terbaiknya yang mustahil dikalahkan bahkan oleh keturunan murni Draeger sekalipun. Monster itu menyerang tanpa ampun, cakarnya mencabik udara selagi Zeke bersusah payah menahan setiap tebasan. Mengaktifkan langkah tanpa bayangan, Zeke melompat ke atasnya lalu membalas dengan menebas beberapa penyengat. Dia mengamati monster itu demi mencari titik lemah, namun tidak menemukannya. Merasa frustrasi dan sadar bahwa bantuan musuh bisa datang kapan saja, Zeke melepaskan rentetan serangan kuat yang sayangnya hampir tidak meninggalkan goresan sedikit pun. Dia sebenarnya tidak ingin membuang waktu lagi, namun masalah baru ini menghambat rencana pelariannya. Tepat saat dia berada di batas kemampuannya, sistem tiba-tiba mengirimkan notifikasi penting. Sistem memberitahu Zeke bahwa ia bisa mengaktifkan otoritas bawaan, kontrol naga. Sistem menanyakan apakah dia ingin menaklukkan target karena makhluk tersebut memiliki asal-usul darah naga. Menatap monster mengamuk yang menerjang ke arahnya, Zeke hampir tidak mempercayai hal tersebut. Ide untuk bisa mengendalikan monster mengerikan ini terasa gila. Tapi kalian dan aku tahu ini kesempatan emasnya. Saat kimera itu mendekat, Zeke menerima saran sistem dan memerintahkan monster buruk rupa mirip burung itu untuk tunduk. Tepat saat monster itu akan mencabik kepalanya, makhluk itu mendadak membeku di tempat. Ketakutan luar biasa menguasai instingnya begitu perintah tersebut mulai bekerja, memperkuat kendali Zeke. Dengan otoritas penuh, Zeke langsung memerintahkan sistem untuk langsung saja. Lingkaran sihir muncul di bawah monster itu dan rantai cahaya langsung melilitnya dengan sangat kuat. Begitu selesai, monster yang tadinya ngamuk mendadak jadi super penurut. Zeke pun dengan santai mendekatinya. Dia mengelusnya layaknya hewan peliharaan biasa. Sementara si kakek tua meringkuk ketakutan di pojokan sambil terus berteriak histeris. Namun monster itu mengabaikannya. Si kakek mengintip dengan syok melihat ciptaan terhebatnya mendadak jinak mirip poni biasa. Zeke yang super kejam langsung memerintahkan peliharaan barunya untuk menghabisi si kakek tua itu tanpa ampun. 1 detik kemudian, monster itu menyerang hingga jiwa si kakek keluar dari raganya yang lemah. Zeke lalu memeriksa tas si kakek untuk mencari kartu identitasnya. Ternyata namanya adalah Gurov. Tapi kalau dipikir-pikir lagi sekarang,
Zeke mencurigai apakah Gurav ini merupakan wakil ketua dari klan Kalajengking. Saat dia masih mencoba memikirkannya, tiba-tiba Kimera itu menyenggolnya. Ketika Zeke heran kenapa monster ini manja sekali, tiba-tiba sistem memintanya untuk segera memberi sebuah nama untuk mempermudah saat memanggilnya nanti. Tanpa perlu berpikir panjang lagi, dia langsung memutuskan memberi nama monster itu Gurav, dan sistem pun langsung mendaftarkannya. Monster itu jelas tidak suka, namun Zeke menegaskan kalau namanya sudah tidak bisa diubah. Usai melewati misi maut ini, Zeke kembali menemui Don Juan yang langsung memujinya. Nah, perhatikan bagian ini. Don Juan pura-pura menganggap Zeke anak sendiri, tapi Zeke sangat benci kata-kata palsu itu. Ini karena dia sangat tahu kalau pria licik seperti Don Juan hanya memanfaatkan semua orang sebagai alat. Zeke langsung murka teringat bagaimana dia dijadikan tameng manusia dalam kehidupan masa lalunya. Kenangan pahit ini memperkuat tekadnya kembali, dan dia langsung bersumpah saat itu juga untuk menghabisi Don Juan selamanya. Don Juan kemudian menyerahkan beberapa kotak paket sebagai hadiah spesial untuknya. Dia menjelaskan kalau hadiah itu adalah caranya membangun kepercayaan di antara mereka karena Zeke ingin bermitra. Namun saat Zeke bersiap membukanya, perasaan buruk langsung menyelimuti hatinya. Dia sudah bisa menebak isi kotak itu karena terus meneteskan darah. Zeke membukanya dan menemukan potongan jasad petinggi sindikat. Dia langsung tahu kalau sisa kotak lainnya pasti berisi jasad para eksekutif lainnya yang tersisa. Don Juan kemudian bertanya pada Zeke apakah dia menyukai hadiah mengerikan tersebut. Kalian pasti tahu kan reaksi Zeke? Setelah diam sejenak, dia mengaku menyukainya karena semua berjalan sesuai rencana. Semua musuh dalam sindikat sudah lenyap. Kini, dia berencana untuk menaikkan posisi K ke puncak teratas. Lalu, Don Juan memberitahu Zeke bahwa pihak Pabelo sudah mencium keterlibatan mereka dalam penyerangan wilayah Paulo. Ditambah lagi, ada rumor beredar kalau penyerangan itu menggunakan penyihir dan ksatria. Meskipun dia berpura-pura tidak tahu apa-apa, diam-diam Zeke sangat puas karena dialah dalang di balik semua itu. Don Juan merasa seluruh dunia kini ada dalam genggamannya dan ingin mengambil langkah yang jauh lebih ekstrem lagi. Dia menjelaskan ingin kembali menyerang faksi Pubela sebagai peringatan keras. Selain itu, dia juga ingin agar semua orang segera mengetahui bahwa Zeke kini adalah penguasa benua selatan. Zeke langsung paham kalau dia hanya ingin dimanfaatkan oleh Don Juan, namun dia tetap menyetujui misi berbahaya tersebut dengan sangat tenang tanpa ragu-ragu. Sikap Zeke yang begitu patuh malah membuat Don Juan sedikit terkejut dan heran. Zeke berjanji akan menyampaikan keinginan Don Juan kepada kartel Pubela. Sebagai imbalan atas tugas ini, dia meminta Don Juan agar memberikan kekuasaan penuh pada K untuk menjadi ketua baru sindikat. Setelah sempat merenungkannya sejenak, Don Juan akhirnya setuju menjadi pelindung K. Dia bahkan mengerahkan tim pembunuh terkuat milik kartel untuk mendampingi Zeke dalam misinya. Dalam sekejap mata, tim pembunuh mengerikan tersebut langsung muncul di dalam ruangan secara tiba-tiba tanpa peringatan. Salah satu dari mereka yang bermata satu langsung menarik perhatian Zeke. Sementara itu, Abel sibuk menyelidiki runtuhan bawah tanah tempat Zeke menghabisi Kain. Dia datang setelah Biro Penyelidikan Kekaisaran memeriksa tempat tersebut. Abel terus menyisir seluruh reruntuhan untuk mencari petunjuk. Namun rekannya yang bernama William menjelaskan kalau tim mereka sudah memeriksa semuanya dan tidak menemukan petunjuk berguna apapun di sana. Abel sendiri terus fokus meneliti tanah tanpa memedulikannya. Berdasarkan laporan investigasi resmi, rekannya itu menduga bahwa kerusakan ini akibat ulah pasukan Ksatria. Tapi setelah mengambil sedikit sampel pasir, Abel menegaskan kalau pelaku penyerangan ini hanyalah satu orang tunggal, bukan kelompok pasukan. William tentu saja terkejut karena ada bekas tebasan pedang serta sihir di sana, membuatnya yakin kalau penyerangnya adalah tim Ksatria. Namun, Abel tetap teguh pada kesimpulannya bahwa pelaku penyerangan tersebut hanyalah satu orang saja, yaitu seorang Ksatria merah. Jelas ada hal mencurigakan di sini, dan kalian serta aku harus bersiap untuk misteri berikutnya. Kalian harus lihat ini, sepertinya Biro Intelijen melakukan penyelidikan dengan sangat terburu-buru.
Kalian dan saya akan langsung masuk ke misteri besar saat Abel curiga kekaisaran sedang menyembunyikan sesuatu penting. Menyingkap apapun rahasia di runtuhan ini. Namun sebelum Abel melangkah pergi, William langsung berusaha untuk menghentikan dirinya. Dia memperingatkan Abel bahwa mengusik Biro Intelijen bisa sangat berbahaya, tetapi Abel yang keras kepala sama sekali tidak peduli. Abel bersikeras menolak mundur karena merasa yakin ada sesuatu yang sangat berharga yang harus segera dia temukan di sana. Abel membentak William dan menegaskan bahwa instingnya menyuruhnya terus mencari, sambil memasang ekspresi wajah yang sangat menyeramkan. Dia mengingatkan William tentang ambisi besarnya untuk menguasai keluarga Draegar sekaligus merebut tahta tertinggi di seluruh kekaisaran. Sementara itu, Zeke dan pasukan pembunuh tiba di pelabuhan kartel Pabala menggunakan perahu kecil. Salah satu penjaga pelabuhan menyadari kedatangan mereka dan langsung berteriak menuntut identitas kru kapal tersebut. Tanpa ragu, Zeke melompat ke udara dan menghabisinya dalam satu gerakan kilat. Saat tubuh penjaga itu terjatuh dari dinding benteng, si pembunuh bermata satu menahan jatuhnya dengan pedang, membuat mayat itu meluncur ke dalam air tanpa suara. Melihat aksi cepat itu, Zeke memuji pria bernama Simon tersebut. Dia lalu memberi isyarat kepada anggota tim lainnya untuk bergerak. Nah, perhatikan ini, Simon hanya menatapnya diam. Saat Don Juan pertama kali mengenalkan regu pembunuh ini, Zeke langsung mengenali Simon dari kehidupan lalunya. Dialah yang mengajari Zeke seni bela diri selatan dan teknik pembunuhan. Dulu, Simon adalah satu-satunya orang yang dipercaya oleh Zeke saat dia masih berada di dalam kelompok kartel McCain. Karena dilatih oleh Simon, gaya bertarung mereka menjadi sangat mirip. Bahkan sekarang, Zeke masih kagum dengan cara bertarung Simon yang melengkapi gerakannya saat bertempur. Saat mereka semua turun dari kapal, Zeke sangat berharap bisa merekrut Simon ke pihaknya. Tak lama setelah menyusup ke kota pelabuhan utama, mereka langsung disambut oleh barisan penjaga yang tersebar di mana-mana. Simon bertanya apakah Zeke punya rencana aman untuk menembus distrik pusat, dan Zeke menjawab bahwa dia sudah menyiapkan segalanya. Dia menjelaskan bahwa kota ini dibangun di atas bekas tanah kekaisaran, yang berarti ada banyak terowongan bawah tanah rahasia. Simon setuju dengan analisis tersebut, namun memperingatkan bahwa jalur-jalur bawah tanah itu membentuk labirin yang sangat rumit sekali. Dia bertanya bagaimana Zeke akan menavigasinya, tapi Zeke menyuruhnya tenang dan menonton. Sesaat kemudian, mereka mulai masuk ke terowongan. Tanpa ada yang tahu, Zeke diam-diam menggunakan peta mini sistem untuk memandu mereka dan menghindari area patroli ketat. Meskipun sistem menampilkan posisi musuh dengan sangat jelas, Zeke tetap melangkah dengan penuh kewaspadaan tinggi karena situasi berbahaya. Ini karena Ksatria Merah dan Ksatria tingkat tinggi tidak terdeteksi di peta mini. Penyebab kegagalannya menghindari Kain dulu. Sesaat kemudian Zeke berbisik bahwa mereka sudah sangat dekat dengan target utama mereka hari ini, yaitu ruangan milik Matteo. Matteo sendiri adalah sosok penting yang menjabat sebagai orang nomor 2 di dalam kartel Pabelo. Dan ya, kalian pasti berpikir ini gila, Zeke menyuruh skuad berpencar memasang bom sementara dia menghadapi Matteo seorang diri. Mereka menerima perintah itu dan Zeke langsung pergi meninggalkan mereka. Tak lama, Zeke sampai di saluran air bawah tanah. Dia berhenti untuk mematangkan taktiknya. Dia ingin melenyapkan Matteo agar bos Pabelo murka dan memulai perang besar melawan McCain. Setelah memantapkan rencana gilanya, Zeke membuka paksa penutup saluran pembuangan air lalu merangkak masuk menyusup ke dalam sana. Saat merayap di dalam pipa, Zeke bertanya-tanya mengapa Don Juan memberikan misi berbahaya ini sejak awal kepadanya. Mengingat bagaimana Don Juan tega menyingkirkan Joaquin demi mendisiplinkan bawahan, Zeke akhirnya menyadari niat busuk sang bos besar. Dia menyimpulkan bahwa Don Juan berniat menghabisi semua agen di misi ini setelah pekerjaan kotornya selesai dilakukan. Pria gila itu hanya ingin serangan ini menjadi peringatan keras bagi Pabelo. Jadi mengorbankan beberapa anak buah bukanlah masalah. Sambil terus merayap maju, Zeke bertekad mengacaukan skema licik Don Juan dengan benar-benar membunuh Matteo dengan tangannya sendiri. Misi ini awalnya hanya untuk membuat kekacauan kecil, tetapi Zeke sama sekali tidak berniat menahan kekuatannya hari ini.
Tiba-tiba dia melompat keluar dari pipa pembuangan mengejutkan para penjaga sekitar. Sebelum mereka sempat bereaksi, Zeke langsung menebasnya. Zeke merasa aneh karena tidak menemukan satupun penjaga dari pasukan kekaisaran di tempat ini. Karena Pabelo bekerja sama dengan kekaisaran di reruntuhan, dia menduga mereka ada di sini. Namun, peta mini tidak menunjukkan apa-apa. Tiba-tiba, cahaya terang menyilaukan matanya saat segerombolan prajurit kekaisaran mendadak muncul dan mengepung posisi Zeke dengan ketat. Kapten mereka langsung berteriak memberi perintah untuk menangkap Zeke dalam keadaan hidup. Dengan rasa percaya diri tinggi, mereka menyerang. Zeke langsung menebas para pendekar dalam sekejap. Pasukan penyihir menyusul dengan mengaktifkan lingkaran sihir. Tetapi gerakan cepat Zeke langsung memangkas jarak di antara mereka. Menggunakan pedang elemen Windfield, dia menyapu bersih mereka semua tanpa kesulitan berarti. Bagaimana menurut kalian? Ternyata kekuatan tentara kekaisaran ini sangat payah dan jauh di bawah ekspektasi Zeke. Kalian dan saya akan melihat bagaimana Zeke membantai musuh lemah yang bahkan tidak bisa membuatnya tersenyum senang. Zeke menghentikan serangannya lalu mengaktifkan kemampuan Wibawa Naga. Kekuatan yang bisa membuat naga paling keras kepala pun membeku. Tekanan energinya saja sudah membuat para penjaga gemetar ketakutan. Dia menyuruh mereka kabur jika masih ingin hidup atau maju jika ingin tiket langsung ke neraka. Hanya dengan satu tatapan tajam, para penjaga langsung kocar-kacir, menyisakan keheningan di ruangan itu. Zeke pun bertanya-tanya apa yang dicari kekaisaran di wilayah selatan sejauh ini. Tiba-tiba, dia merasakan hawa mengerikan menyelimuti ruangan dan berbalik untuk melihat sesosok berjubah misterius yang sedang menatapnya dengan tajam. Sosok berjubah itu menyebut Zeke kecoak pengganggu yang tidak tahu diri karena telah mengacaukan rencana besar mereka. Zeke terkejut karena dia sama sekali tidak merasakan kehadiran apapun sebelumnya. Dia langsung menginterogasi sosok misterius tersebut mengenai identitas aslinya. Namun, pria itu mengabaikan pertanyaan Zeke dan mengayunkan tangannya, melepaskan energi kegelapan yang sangat busuk dari cincin hitam di jarinya. Kabut gelap itu mengalir ke mayat-mayat di tanah, lalu dalam sekejap mata mereka berubah menjadi zombie ganas yang kelaparan. Penyihir itu kembali mengancam akan merenggut jiwa Zeke karena berani merusak skenario agung mereka. Perhatikan baik-baik bagian ini. Kawanan mayat hidup itu langsung menerjang liar seperti anjing kelaparan. Zeke langsung bergerak cepat, tapi dia terkesan melihat kemampuan luar biasa dari pria misterius itu. Membangkitkan zombie sebanyak ini sekaligus bukanlah hal mudah yang bisa dilakukan oleh sembarang orang, melainkan hanya penyihir tingkat tinggi. Zeke pun mulai bertarung sembari menganalisis musuhnya. Menurut pengamatannya, penyihir level ini seharusnya berasal dari klan Kalajengking, sama seperti si tua Bangka Guras. Tapi anehnya, penyihir misterius ini tidak memiliki lambang aliansi klan Kalajengking di tubuhnya. Hal itu membuatnya bingung. Seperti dalang boneka, sang penyihir kegelapan terus menyuntikkan kabut hitam beracun ke tubuh para prajurit sementara Zeke terus menebas mereka. Usai melenyapkan beberapa zombie, sistem memberi hadiah 10 poin karma kepada Zeke untuk setiap monster yang mati. Ini membuatnya girang setengah mati dan langsung menghabisi sisanya dengan semangat membara yang luar biasa. Dia terlalu asik mengumpulkan poin gratis sampai tidak sadar monster terakhir sudah tumbang. Sambil berharap lebih, Zeke menunggu dalam sunyi. Namun penyihir berjubah itu justru kabur melarikan diri, menyisakan kekecewaan mendalam bagi Zeke karena kesenangannya harus terhenti begitu cepat. Dia berjanji akan menangkapnya nanti dan mengubahnya menjadi tumpukan poin gratisan. Tanpa membuang waktu berharga lagi, Zeke melanjutkan misinya. Saat mendekati ruang kerja Matteo, dia merasakan seseorang sedang mendekat. Tiba-tiba sebilah pisau tajam melesat cepat dan hampir menyabet lehernya. Namun, Zeke tidak bereaksi sedikit pun karena dia sudah memprediksi serangan mendadak itu dengan sangat tepat. Ternyata dia adalah Simon si mata satu. Kalian pasti sudah menduga Zeke tidak akan terkejut sedikit pun dengan kehadirannya. Dia penasaran apakah Don Juan mengutusnya untuk menghentikannya.
Namun Simon mengabaikan semua pertanyaan itu dan langsung mencengkeram kerah baju Zeke. Sembari mendekatkan pisau ke lehernya, dia berkata Don Juan akan membumi hanguskan Pabala dan Zeke tidak akan sempat melihatnya. Zeke mengingatkan bahwa McCain pasti akan kehilangan seluruh jalur distribusi Pabala. Namun Simon dengan dingin menyahut bahwa semua operasi mereka akan tetap berjalan lancar tanpa dirinya. Dia menambahkan bahwa mereka bisa memanfaatkan pengaruh Kai dalam sindikat. Mengabaikan ancaman itu, Zeke menonaktifkan kemampuan pemulihannya dan mendekatkan lehernya ke mata pisau. Dia menantang Simon membunuhnya seraya menyebut nama sandi rahasianya, sang hantu tanpa bayangan. Simon langsung membeku terkejut dan menuntut bagaimana Zeke bisa mengetahui masa lalu lamanya itu. Zeke menjawab bahwa dia paham masa lalu Simon, serta alasan sebenarnya dia mengabdi di bawah Don Juan. Hal itu membuat Simon sangat gelisah karena tidak menduga orang asing tahu tujuannya untuk melindungi keturunan terakhir dari kerajaan Cusco yang runtuh. Simon ternganga heran, bingung bagaimana Zeke bisa mengetahuinya. Melihat Simon yang sedang lengah, Zeke langsung beraksi cepat menarik belatinya lalu menangkis pisau lawan. Namun Simon enggan mundur dan terus mendesak menanyakan seberapa dalam rahasia yang Zeke ketahui. Dia bertanya siapa Zeke sebenarnya. Zeke akhirnya berterus terang kalau dia keturunan langsung dari keluarga Draker. Mendengar nama Zeke Draker, Simon tertegun dan bertanya apakah dia kesatria termuda, paling muda dalam sejarah Ksatria Biru. Sesaat kemudian Simon menyerang lagi karena yakin kehadiran Draker malah memperkeruh situasi benua selatan yang kacau. Zeke menegaskan jika dia bergerak sendiri tanpa membawa nama besar keluarganya. Simon masih merasa ragu dan menuntut alasan mengapa Zeke justru membongkar kedoknya di hadapan musuh. Pedang mereka beradu keras, namun Zeke yang malas bertarung secara serius langsung mementalkan belati Simon. Dia menyodorkan sebuah kesepakatan penting, mengajaknya berkhianat dari Don Juan. Zeke berjanji akan menjamin keselamatan keturunan kerajaan Cusco dan membangunnya kembali. Mendengar tawaran gila ini, Simon langsung membeku. Kita tunggu saja apa kelanjutannya nanti. Simak baik-baik, inilah alasan mengapa Simon tidak boleh memihak kartel McCain dan memikirkan apa yang akan terjadi setelah dia menuruti perintah Don Juan untuk menghabisinya di sini. Zeke mencoba meyakinkannya bahwa Don Juan sebenarnya hanya mengirim mereka ke sini untuk mati setelah tujuannya tercapai. Zeke menjamin bahwa pria brengsek itu tidak akan pernah mengirimkan bala bantuan setelah misi mereka selesai. Mengingat kembali seluruh misi masa lalu mereka, Simon akhirnya menyadari bahwa Don Juan memang tidak pernah mengirim bantuan. Mereka selalu dipaksa memeras otak untuk bertahan hidup. Setelah setiap misi selesai, tidak peduli seberapa buruk situasinya. Zeke pun memperkeruh suasana dengan mengingatkan Simon bahwa kartel-kartel telah merebut wilayah Cusco setelah kerajaan mereka runtuh. Dia juga menambahkan bahwa Don Juan berniat melenyapkan seluruh ksatria kerajaan yang tersisa demi menjual sang putri kepada pemberontak untuk keuntungan pribadi. 10 tahun lalu saat kerajaan runtuh, Simon membawa bayi putri ke perbatasan untuk berlindung. Demi menjadi lebih kuat, dia pun menjadi buronan, terutama demi mengumpulkan kekuatan untuk mengalahkan pemberontak dan mengembalikan sang putri ke takhta suatu hari nanti. Alasan inilah yang mendorongnya menjadi pembunuh bayaran di bawah Don Juan. Meski Simon menyembunyikan niat aslinya, Don Juan sudah mengetahuinya sejak lama. Zeke, disinilah segalanya menjadi gila. Zeke ingat di kehidupan lalunya Don Juan melenyapkan Simon dan menjual sang putri ke pemberontak. Sebelum tewas saat itu, Simon meminta Zeke untuk menjaganya. Tapi sebelum Zeke sempat melacaknya, dia rupanya sudah tewas terpanggang dalam kebakaran besar. Karena menyesal gagal menepati janji di masa lalu, Zeke bertekad menyelamatkan Simon kali ini. Setelah mendengar penjelasan Zeke yang sangat meyakinkan, Simon akhirnya memutuskan untuk tidak bertanya lagi bagaimana Zeke bisa mengetahui tentang masa lalunya. Dia mengakui bahwa bersekutu dengan McCain awalnya terlihat seperti pilihan terbaik. Kini dengan
kehadiran Zeke, dia melihat fondasi kokoh kartel mulai hancur. Apalagi kekacauan hebat langsung meledak saat Zeke datang ke pesta ulang tahun Don Juan yang membuatnya sangat ragu akan segalanya. Untuk menentukan langkah selanjutnya, Simon mendesak Zeke membeberkan apa sebenarnya tujuan aslinya. Zeke menjelaskan bahwa dia berniat menyeret Pabelo dan McCain ke dalam perang, lalu menghabisi McCain setelah pertumpahan darah itu berakhir. Simon akhirnya menyadari kalau Don Juan adalah target utama yang diincar Zeke sejak awal mula. Zeke pun mengajak Simon bekerja sama, dan Simon setuju asalkan beberapa tuntutan darinya dipenuhi. Dia meminta Zeke melindungi para anak buahnya, menepati janji untuk mengamankan garis keturunan Cusco, serta membangun kembali kerajaan mereka. Zeke langsung setuju tanpa ragu sedikit pun, bersumpah demi harga dirinya sebagai ksatria. Setelah Zeke bersumpah, Simon membungkuk khidmat dan menyatakan, "Kalian pasti tahu reaksi Zeke. Dia risih dengan formalitas berlebihan ini dan langsung menyuruh Simon segera berdiri." Zeke memperingatkan bahwa mereka harus bergerak cepat, lalu menanyakan posisi para pembunuh lainnya. Simon menjelaskan bahwa rekan-rekannya sudah bersiap di pos masing-masing, menunggu aba-aba meledakkan bom dari jarak jauh. Zeke menyuruh Simon segera menembakkan sinyal dan mengumpulkan semuanya di pintu lorong bawah tanah. Simon kemudian membongkar rahasia bahwa dia sebenarnya telah menyekap Mateo di dalam. Usai berbagi informasi krusial, mereka berdua segera berpisah untuk mengeksekusi misi masing-masing. Tak lama berselang, Zeke menemukan Mateo di dalam kantor terikat erat bagaikan sekarung daging busuk. Selagi berjuang keras melepaskan diri, Mateo menggertak Zeke bahwa bosnya pasti akan meremukan kartel McCain. Zeke, yang sengaja mempermainkannya dengan sandiwara biasa, membalas bahwa takkan ada yang selamat jika perang antar dua kartel besar meletus. Dia lalu menjejalkan secarik surat ke mulut Mateo, mempertegas bahwa aksi biadab ini didatangi langsung oleh kubu McCain. Begitu terbungkam, Zeke mengeksekusinya tanpa ampun, lalu merampas buku catatan rahasia Pabelo. Di luar ruangan, dia bertemu dengan Simon yang mengabarkan bahwa sinyal suar telah berhasil diluncurkan. Merasakan hawa membunuh di lorong, Zeke menyuruh Simon berlindung di belakangnya. Dia lekas mengubah pedangnya menjadi perisai. Raksasa guna memblokir serangan fatal. Detik itu juga, gerombolan penjahat Pabelo merangsek maju membawa berbagai macam senjata. Zeke tak membuang waktu, mengaktifkan pedang elemennya, lalu menghempaskan kobaran api dahsyat yang menyapu bersih seluruh musuh di lorong. Segera setelah pertarungan, Zeke dan Simon berkumpul kembali dengan seluruh pasukan sisa. Simon memerintahkan mereka menghormati pemimpin baru mereka. Lalu seluruh regu membungkuk khidmat pada Zeke. Zeke langsung memerintahkan evakuasi kilat sebelum musuh menyusul. Saat menyusuri lorong sempit, Zeke menyadari tim pengejar mendekat dan menyuruh kelompok mereka segera membagi arah. Dia memerintahkan Simon memandu yang lain kabur selagi dirinya mengalihkan perhatian para pengejar. Zeke juga meminta Simon mencari K lalu menyebutkan namanya. Simon sempat ragu karena putri masih bersama kartel, namun Zeke dengan tenang menyaut bahwa skenario penyelamatan telah disiapkannya jauh hari. Dia sudah menyewa 2 Gorka Ranger tangguh untuk membawa pergi sang putri. Zeke menjelaskan bahwa putri Cusco kini telah aman. Sementara itu kubu Don Juan sedang mengalami. Dan itulah akhir petualangan kita kali ini. Ikuti terus kisah seru ini untuk menyaksikan keruntuhan telak kartel McCain. Halo kawan, kita bakal menyaksikan pembalasan brutal yang bikin Don Juan sangat frustrasi saat pengaruhnya mulai hancur. Dia meluapkan amarahnya pada para eksekutif yang tersisa karena tekanan dari Pabala yang makin menjepit. Banyaknya kursi kosong yang berserakan di meja rapat memperjelas kalau hampir separuh petinggi mereka telah lenyap. Semua eksekutif McCain tewas dibantai. Melihat situasi ini, Don Juan sangat menyesal telah mencoba mengadu domba Simon dan Zeke. Karena dia menganggap mereka berdua sebagai variabel yang sangat berbahaya, dia mengirim mereka ke misi bunuh diri itu dengan niat untuk melenyapkan mereka sekalian. Tapi rencana itu malah blunder besar memicu kemarahan Pabala yang kini siap menghancurkan seluruh kartel McCain.
Di tengah rapat yang sangat tegang itu, salah satu eksekutif dengan hati-hati memberikan sebuah saran. Dia meminta Don Juan mundur sementara dari urusan kartel. Namun, usul itu langsung ditolak mentah-mentah. Dia tidak mau mundur seperti seorang pengecut. Namun sang eksekutif menjelaskan ini adalah sebuah mundur taktis. Sekarang perhatikan ini, dendam Pabala tidak akan berhenti dan terus bersembunyi di sini hanya akan memperburuk keadaan. Dia menyarankan agar Don Juan pindah ke villa aman di Tawani sembari memancing pasukan musuh ke sini. Dengan begitu, mereka bisa langsung menghabisi para penyerang dalam satu serangan balik yang sangat mematikan. Setelah mempertimbangkan semuanya dengan sangat matang, Don Juan akhirnya menyetujui rencana jebakan tersebut. Setelah keputusan dibuat, Don Juan memberikan pidato tegas untuk menenangkan para eksekutif dan mengembalikan rasa percaya diri. Sesaat setelah rapat itu selesai, satu persatu dari mereka mulai meninggalkan ruangan. Hanya menyisakan pria yang tadi mengusulkan rencana pemindahan tersebut. Saat dia hendak pergi, tiba-tiba Zeke muncul dari belakang dan menempelkan belati ke lehernya. Sangat ketakutan, pria itu langsung menjelaskan dengan panik bahwa Don Juan sudah terpancing ke Villa Tawani sesuai perintahnya. Tanpa peduli dengan semua mohon ampunnya, Zeke langsung menghabisi pria itu tanpa ragu. Zeke berbisik senang sambil berterima kasih karena telah menyiapkan panggung pembantaian ini. Nah, mari kita lihat saat Don Juan tiba di Villa Tawani, dia sama sekali tidak tahu kalau dia berjalan masuk ke dalam perangkap maut. Sambil turun dari kereta kuda, dia memaki Pabala karena telah memaksanya untuk bersembunyi di tempat sampah ini. Malam harinya, saat menikmati sebotol anggur mahal yang ternyata menjadi minuman terakhirnya, sebuah bayangan misterius muncul di dalam ruangan. Mengira itu hanya pelayan, Don Juan mengabaikannya tanpa mau menoleh. Karena tidak ada jawaban, dia pun mulai kesal. Dia meneriakkan perintah lagi dan berbalik, tapi justru melihat sosok bertopeng yang diselimuti aura hitam. Sosok itu membuka topengnya, menampakkan wajah Zeke yang membuatnya syok. Setelah menguasai diri, Don Juan malah mencibir sambil mengangkat botol anggurnya, benar-benar meremehkan ancaman di depannya. Dia menganggap kedatangan Zeke hanya lelucon konyol lalu menuangkan minumannya lagi. Namun tiba-tiba Zeke langsung menghancurkan gelas tersebut hingga hancur. Alih-alih takut, kesombongan Don Juan justru membuat Zeke merasa sangat puas. Dia memutuskan untuk langsung mengakhirinya. Zeke mendekat dan berbisik kalau semuanya akan membosankan jika bajingan ini memohon ampun untuk hidupnya. Marah karena dihina, Don Juan langsung berteriak memanggil semua penjaganya untuk memaksa Zeke berlutut. Zeke dengan tenang memberitahu kalau semua penjaga di tempat ini sudah dia bantai tanpa sisa. Dia melangkah mendekat lalu menceritakan kehidupan masa lalunya. Menyesal karena dulu tidak bisa menyiksa Don Juan dengan benar. Zeke teringat tahun-tahun penuh penghinaan, siksaan, dan pembunuhan tak terhitung yang terpaksa dia lakukan di bawah perintahnya. Dia mengaku memori buruk itu terus menghantuinya tanpa henti. Don Juan, yang sama sekali tidak paham soal omong kosong masa lalu tersebut, mulai panik ketakutan dan memohon agar Zeke menghentikan aksinya. Zeke tidak peduli dan langsung menyerang, berteriak bahwa suara para korbannya masih terus bergema di setiap mimpinya. Mereka semua memohon ampun persis seperti Don Juan saat ini. Kemarahan membakar dirinya saat mengingat kata-kata terakhir mereka. Sambil mencekik leher Don Juan, saat Zeke bersiap mendaratkan serangan mematikan, Don Juan meracau tentang dirinya yang terpilih. Hal itu justru membuat Zeke makin murka. Tanpa banyak bicara lagi, Zeke mencabik-cabik tubuhnya dan membiarkannya tewas perlahan. Akhirnya, dia membungkus jasad bajingan itu ke kantong mayat bagaikan daging sapi, lalu turun menemui Kai dan Simon. Zeke meminta laporan terbaru tentang sindikat dari Kai. Kai melaporkan bahwa semuanya berjalan dengan sangat lancar. Seluruh eksekutif pendukung Pabelo tewas dan semua bukti telah dipalsukan agar terlihat seolah-olah Don Juan sendiri yang melakukan pembantaian ini. Kai meyakinkan kalau sindikat kini sudah sepenuhnya berada di bawah kendali mereka. Zeke menyerahkan kontrak grup Reinhardt kepadanya. Nah kawan, kita baru saja menyaksikan awal dari rencana besarnya. Sambil menyamar, dia menjelaskan bahwa kontraknya adalah untuk mengangkut Soma murni. Menurut Zeke, grup Reinhardt bertekad mendirikan perusahaan farmasi besar. Dia berencana memproduksi Soma berkualitas tinggi dan mendistribusikannya melalui mereka.
Ternyata pengolahan soma yang tepat menghasilkan banyak obat hebat. Sebelum pergi, dia memberitahu Kay bahwa rencana logistik akan dipercayakan padanya. Bingung dengan penjelasan menggantung itu, Kay terus mendesaknya untuk menjelaskan detail produksi dan cara memindahkan produk secara legal. Zeke hanya menjawab bahwa semua izin akan menyusul setelah kerajaan Cusco dibangun kembali. Dia menambahkan kalau rencana lainnya sudah disiapkan walau tak punya waktu untuk menjelaskannya. Kai pun ditinggalkan dalam rasa frustrasi karena Zeke pergi begitu saja. Belakangan, Zeke tiba di lokasi terpencil mengenakan seragam Valhalla miliknya. Decker memanggilnya dengan sangat mendesak atas nama Pangeran Kalus yang masih berada di Atlas sejak pesta. Zeke berencana berteleportasi ke benua pusat karena tahu perjalanan biasa akan memakan waktu dan memicu kecurigaan. Keterlambatan sedikit saja bisa memicu penyelidikan yang melacaknya kembali ke selatan. Zeke bahkan curiga mereka mungkin sudah mencurigainya sejak awal. Karena ingin melangkah dengan sangat hati-hati, dia berniat membuat alibi yang meyakinkan. Untuk itu, dia menggunakan portal system dan menghabiskan 600. Perhatikan bagian ini. Tidak lama kemudian, Zeke tiba tepat waktu di Sky Lounge Hotel Atlas untuk menemui Kalus. Melihat Abel di sana sama sekali tidak mengejutkannya karena mereka berdua memang jarang terpisah. Tetap tenang, Zeke memberikan salam hormat kepada Kalus dan langsung menanyakan alasan dirinya dipanggil. Kalus mengklaim ini urusan sangat serius, tapi Zeke benar-benar dibuat syok karena ternyata ini cuma acara mabuk-mabukan biasa. Pangeran gila itu langsung merangkul pundak Zeke erat-erat seolah mereka adalah teman minum sejak kecil. Dia mulai mengeluh bahwa Abel dan William sangat hebat bekerja, tapi sama sekali tidak berguna dalam urusan menenggak alkohol. Dia menjelaskan kalau dia memanggil Zeke karena melihat bagaimana dia bertahan di perjamuan sebelumnya. Mendengar racauan tanpa arah kalau saja sudah menguras habis energi Zeke. Hari itu, berada di ruangan yang sama dengan begitu banyak orang berbahaya juga membuatnya sangat tidak nyaman. Sambil mengamati mereka diam-diam, Zeke curiga Abel sebenarnya ingin bicara empat mata dengannya. Kalus tanpa membuang waktu langsung menyodorkan segelas minuman ke tangan Zeke dan memaksanya minum. Zeke menerimanya lalu mendentingkan gelas tanda malam panjang dimulai. Tidak butuh waktu lama bagi Kalus untuk mabuk berat, hingga memaksa William menyeretnya pergi layaknya sebuah karung kentang. Kalian juga pasti merasa bersalah menjadi satu-satunya orang dengan kemampuan curang ini. Setelah yang lain pergi, Abel meminta maaf karena menyeret Zeke ke dalam kekacauan ini. Dia menyebutkan desas-desus bahwa Zeke sedang melakukan latihan tertutup yang panjang. Zeke ikut bermain peran dengan berkata latihannya juga tidak ada kemajuan. Jadi undangan ini tidak mengganggu hal penting apapun. Abel menerima alasan itu dan mengajaknya minum bersama. Zeke merasa situasi ini sangat aneh, tidak pernah membayangkan kalau dia akan bersulang dengan ksatria pembantai di masa depan. Dia segera menyadari bahwa Abel memiliki sesuatu yang sangat penting. Sebelum Zeke sempat meneguk minumannya, Abel tiba-tiba menanyakan pendapat jujurnya tentang House Draken. Zeke terdiam, sangat bingung dengan pertanyaan tersebut. Menyadari kebingungannya, Abel menegaskan bahwa dia menginginkan jawaban yang bersifat pribadi. Saat Zeke tetap bungkam, Abel mendadak menyatakan niatnya untuk menghancurkan House Draken suatu hari nanti. Pengakuan mengejutkan itu membuat Zeke spontan berdiri dari kursinya karena kaget. Abel mengabaikan reaksi itu dan melanjutkan pembicaraan, mengklaim bahwa Zeke membawa aroma yang sama dengan dirinya, yaitu aroma darah yang pekat, pertempuran, kematian, serta kemenangan mutlak. Dia melanjutkan bahwa seperti inilah jati diri seorang keturunan murni Draken yang asli, bahkan menyebut Zeke sebagai predator. Zeke merasa sangat kesal dengan obsesi berlebihan terhadap garis keturunan dan predator itu. Memutuskan untuk tetap bermain peran, dia menanyakan apakah kedekatan Abel dengan kekaisaran juga merupakan bagian dari rencananya untuk menghancurkan mereka. Abel menjawab dengan samar bahwa menguasai satu kota tidak ada artinya, dan kekuatan sejati lahir dari ekspansi. Abel kemudian memuji kekaisaran, menyebut mereka sebagai
contoh sempurna dari kekuatan yang sesungguhnya. Itu karena mereka berpura-pura membangun jalan, padahal sebenarnya sedang menyatukan wilayah utara, selatan, dan bahkan benua timur menjadi satu kekuasaan. Dia memuji rencana penyatuan besar di bawah satu pemerintahan dan mengklaim bahwa begitu semuanya bersatu, dunia akan menjadi utopia yang indah. Dia menyampaikan pidato itu dengan antusiasme tinggi layaknya seorang politisi yang sedang memburu suara rakyat. Mendengarnya secara langsung, Zeke merasa antusiasme seorang politisi ulung. Kalian pasti setuju kalau Zeke merasa sedang mendengarkan pidato dari calon kaisar masa depan. Pidato itu juga mengingatkannya pada Kain yang memiliki nama belakang Siemens. Dia ingat bahwa nama Siemens berasal dari garis keturunan ibu Abel. Kalian dan saya akan segera mengungkap misteri ini bersama Zeke saat dia menyadari hubungan Abel, keluarga Siemens, dan kekaisaran. Kalian dan saya akan melihat bagaimanakah setelah minum-minum, Abel akhirnya mengungkap tujuan aslinya demi merekrut Zeke. Sekutu, Zeke mempertimbangkan tawaran itu dengan tenang, lalu menolak dengan sopan dan langsung pergi. Abel pun memperingatkan bahwa dia akan menyesali keputusan ini suatu hari nanti. Tapi Zeke menjawab tanpa ragu bahwa itu tidak akan terjadi. Dalam hati, Zeke bersumpah tidak akan menjadi jagal seperti Abel. Sementara itu, William kembali dan mendapati Abel sendirian layaknya seekor anak anjing yang malang. Dia menanyakan keberadaan Zeke, dan Abel menjawab Zeke telah memilih jalan berbeda. Dengan tatapan mata yang membara, Abel menyatakan satu-satunya pilihan sekarang adalah menghancurkan Zeke sebelum dia bertambah kuat. Raut wajah Abel membuat William merinding. Dia hanya bisa menatap pria itu yang kian tenggelam dalam kegilaan. Kemudian, Zeke pergi ke ruang dekan untuk wawancara pengajuan kelulusan dini. Zeke sekarang berusia 17 tahun dan berada di tahun keduanya di Valhalla. Tapi dia tidak berniat tinggal di Valhalla selama 5 tahun penuh. Karena itulah dia mengajukan permohonan kelulusan dini tersebut. Dalam suratnya, dia beralasan harus lulus lebih cepat untuk menafkah keluarga. Surat itu diterima baik, dan jadwal wawancara pun langsung dibuat untuknya. Saat mendekati ruangan, Diego memanggilnya dan bergabung bersamanya dengan seorang bocah berambut pirang yang wajahnya tampak sangat masam seolah hidup membencinya. Zeke belum pernah melihat pemuda itu dan merasa penasaran dengan identitasnya. Nah, perhatikan baik-baik. Anak ini bahkan tidak merespon sama sekali saat Zeke menanyakan namanya. Sesaat kemudian, mereka bertiga memasuki ruangan untuk menemui dekan. Sang dekan memanggil bocah pirang itu Asta, membuat Zeke sadar bahwa dia adalah ksatria ilusi masa depan dari 5 ksatria suci. Di kehidupan lampau, Zeke tidak pernah mendapat informasi apapun tentang Asta, makanya dia terkejut. Dia merasa agak tidak nyaman berdiri di samping salah satu ksatria terhebat dari masa lalunya itu. Sementara itu, Asta meminta maaf pada dekan karena membolos kelas akibat insomnia parah yang dideritanya. Diego menawarkan diri menyanyikan lagu pengantar tidur, namun Asta yang kepalanya pusing menyuruhnya untuk diam. Zeke diam-diam mengamati Asta, mengingat kesetiaannya pada kekaisaran di masa depan, dan berpikir dia layak direkrut. Akhirnya, dekan membeberkan alasan sebenarnya mengapa dia memanggil mereka bertiga ke sana. Rupanya, Diego dan Asta juga mengajukan permohonan kelulusan dini. Dia memberitahu mereka bahwa para profesor telah menyetujui pengajuan tersebut. Dekan kemudian menyerahkan dokumen kerja sama Delfina dan berencana mengirim mereka dalam sebuah misi sebagai ujian akhir. Dia bertanya, apakah mereka pernah mendengar tentang Yaksa, sang satria hitam? Diego menggeleng, sementara Asta bahkan tidak bisa fokus karena migrainnya, tetapi Zeke menjawab. Dia menjelaskan bahwa Yaksa adalah buronan yang dicari di seluruh benua. Intinya, Yaksa adalah musuh masyarakat nomor 1 dan seluruh benua telah sepakat untuk langsung melenyapkannya saat bertemu. Aktivitas terbarunya terdeteksi di Delfoya, maka dekan memberitahu mereka untuk bekerja sama dengan ksatria Delfoid demi menangkapnya. Dekan menjelaskan lebih lanjut bahwa para buronan membangkitkan aura mereka murni untuk membunuh. Kabarnya, karena gaya
bertarung mereka yang gila, Delvoya meminta Ksatria Ungu atau yang lebih tinggi sebagai bantuan. Dekan lalu mengingatkan mereka masih bisa mundur karena ini misi yang mematikan. Diego ingin tahu ada berapa banyak babak dalam ujian akhir ini. Dekan menjawab bahwa ujian ini memiliki 3 babak dan ini adalah babak pertama. Tanpa pertanyaan lagi, Dekan menyimpulkan mereka bersedia ikut. Kalian tentu tahu kemana arahnya kan? Ya, mereka disuruh bersiap-siap. Pergi. Usai pertemuan, Asta melangkah keluar sambil menahan migrainnya. Zeke menyusulnya dan menawarkan untuk memberikan obat untuk mengatasi insomnianya. Asta terkejut dengan tawaran itu dan langsung menolaknya karena merasa sangat skeptis. Selama bertahun-tahun, dia sudah mencoba berbagai macam obat untuk menyembuhkan kondisinya, tetapi semuanya gagal tanpa pengecualian. Melihat keraguannya, Zeke membujuknya agar mencoba dulu dan berjanji hanya akan menandatangani kontrak pasokan jika obatnya berkhasiat. Asta masih menolaknya mentah-mentah, tetapi begitu dia mencium aroma isi dari kantong obat tersebut, tubuhnya langsung menyerah. Dia ambruk di tempat dan langsung tertidur sangat lelap, bahkan sampai mendengkur halus. Saat akhirnya terbangun, sikapnya langsung berubah total dan dia dengan senang hati mau menandatangani kontrak dengan Zeke tanpa ragu. Zeke sebenarnya terkejut karena Asta menyetujui kontrak sepihak itu, lalu memintanya untuk membacanya baik-baik. Namun Asta menolak, beralasan selama dia bisa tidur, isi kontrak tersebut tidak penting. Zeke yang melihat dokumen perjanjian itu merasa puas, sadar bahwa dia berhasil mendapatkan sesuatu yang sangat berharga di toko sistem. Barang yang dia berikan kepada Asta ternyata adalah obat tidur bernama pasir tidur Sandman. Saat Zeke merayakan keberhasilannya merekrut sekutu baru, Asta sibuk menatap Valhalla dengan pikiran tenang. Dan ya, kita tunggu saja kelanjutan kisah mereka yang pastinya akan semakin seru melihatnya. Zeke heran kenapa hampir semua ksatria dewa yang ditemuinya aneh. Nah, mari kita ikuti terus kelanjutan kisah yang seru ini dan menyimpulkan cuma Reyna yang paling waras. Setelah mengamankan kontraknya, Zeke berniat menguji kemampuan bertarung Asta sebelum mereka pergi menjalankan misi rahasia. Tidak lama kemudian, Asta langsung mencabut tombaknya dan mulai pemanasan. Zeke pun langsung menyadari sesuatu, bahwa aura Asta berubah total saat memegang senjatanya. Dia lalu menyuruh Asta menyerangnya dengan sekuat tenaga, bahkan membolehkannya memakai aura penuh. Asta pun setuju dan langsung melesat maju sampai senjata mereka berbenturan sangat keras. Melihat senjata pilihan Asta, Zeke sadar kalau jangkauan serangan bocah ini sangatlah luas dan mematikan. Dia juga melihat pertahanan Asta sangat kokoh, tapi dia jauh lebih fokus bertahan dibanding menyerang saat memakai tombak. Zeke langsung mengaktifkan langkah bayangan dan menghilang, lalu muncul tepat di belakang Asta. Untungnya Asta peka. Dia langsung membelah tombaknya jadi 2 untuk menahan serangan mendadak itu dengan mudah. Zeke kembali menyerang, tapi Asta yang sekarang memegang 2 belahan tombak masih sanggup menepis setiap tebasan dengan bersih. Zeke cukup terkejut melihat tombak tersebut ternyata bisa dibelah menjadi 2 bagian sejak awal. Dan yang bikin makin heran, gaya bertarung Asta ini mirip teknik para buronan, bukan ksatria kekaisaran. Pertarungan terus berlanjut, Zeke pun makin kagum dan mulai menikmati baku hantam seru ini. Dia lalu mengganti senjatanya dengan belati, membuat Asta menyatukan kembali tombaknya untuk menangkis tebasan tersebut. Sekarang perhatikan baik-baik. Saat Zeke mencabut pedangnya lagi, dia mendadak ragu melihat Asta yang bersiap membelah tombaknya kembali. Tapi Zeke tetap merangsek maju memakai ilmu pedang naga sejati bab 2 bait 1, yakin Asta tidak akan sanggup menahannya. Saat tebasan bumi dilepaskan, Asta tampak ragu dan bingung. Akhirnya dia memilih tidak membelah tombaknya lagi, melainkan memakai jurus tandingan bernama tombak arus silang. Selain memperkuat senjata pusakanya itu, skill ini juga memperpanjang ukuran tombaknya. Kedua serangan dahsyat itu pun berbenturan hingga memicu ledakan cahaya yang sangat terang. Setelah duel selesai, tubuh Asta penuh perban dan koyo beredar nyeri. Dia mengumpat dan menyebut Zeke sebagai monster karena mengalahkannya dengan begitu mudah, padahal dia sendiri dikenal sebagai si jenius. Zeke dengan tenang menjelaskan
bahwa popularitas telah membuat kemampuannya tumpul dan mandek. Zeke pun memberitahu bahwa mereka akan menjalani latihan fisik super kejam sebelum misi emisi Delvo dimulai. Tatapan dingin Zeke saat mengatakannya sontak membuat bulu kuduk Asta merinding ngeri. Sore harinya, Zeke pun pulang ke rumah dan Decker mengabarkan kalau ada tamu yang menunggunya di dalam. Zeke masuk dan melihat pandai besi Galleon sedang melongo kagum melihat kemegahan rumah mewahnya. Nah, kalian pasti penasaran kan kenapa Zeke mendadak memanggil si pandai besi? Sikap dingin ini membuat Galleon cemas karena takut ada masalah serius pada pedang Stygian miliknya. Rupanya, nama Galleon sendiri makin populer setelah memakai tungku sihir legendaris dari kehidupan masa lalunya. Zeke pun senang karena Galleon bisa menempa senjata berkualitas lebih cepat dari dugaannya dan berniat menjadikannya sekutu. Sebelum direkrut orang lain, melihat wajah tegang Galleon, Zeke menenangkannya dan bilang pedangnya baik-baik saja. Dia lalu memakai zirah bekas milik Kain untuk menunjukkannya. Galleon pun berteriak histeris menanyakan zirah jenis apa itu, tapi Zeke sendiri jujur tidak tahu. Dia lalu menjelaskan kalau alasan dia memanggil Galleon memang untuk membantu menganalisis zirah aneh yang baru didapatkannya. Sembari melepasnya, Zeke menyerahkan zirah itu ke tangan Galleon untuk diperiksa. Dia ingin Galleon menelitinya sendiri karena tidak bisa meminta bantuan ahli luar demi menghindari kecurigaan kekaisaran. Setelah lama mengamati zirah itu, Galleon masih belum menemukan jawaban pasti, lalu meminta maaf kepada Zeke. Dia bertanya apakah zirah tersebut punya kemampuan unik yang bisa membantu penyelidikannya. Zeke pun langsung teringat pertarungan sengitnya melawan Cain, di mana zirah itu sanggup memantulkan bilah auranya. Mendengar hal itu, Galleon langsung terkejut, tapi informasi berharga ini membantunya mempersempit dugaan pada satu jenis logam super langka yang punya kemampuan gila tersebut. Dia menyimpulkan kalau zirah ini pasti berbahan orichalcum, logam legendaris milik para dewa. Zeke mengira itu cuma logam biasa saja. Namun Galleon berteriak menjelaskan bahwa daya hantar mana logam ini sangat luar biasa dibanding logam lain. Bahkan sihir pun bisa diukir di dalamnya. Zeke kemudian bertanya seberapa banyak lingkaran sihir besar yang bisa diukir pada baju besi biasa? Pertanyaan polos ini membuat Galleon kaget setengah mati, hingga akhirnya menjelaskan kalau logam biasa bahkan tidak akan kuat. Zeke terkejut menyadari kalau bahan ini sangat berharga sampai-sampai si pandai besi kawakan ini dibuat panik histeris. Zeke lalu bertanya lagi apakah baju zirah tersebut bisa ditempa ulang menjadi bentuk lain, namun Galleon menggeleng pelan. Katanya itu mustahil. Tapi tenang. Kita pasti bakal cari tahu kelanjutan eksperimen nekat mereka ini di petualangan berikutnya. Kalian harus tahu, masalahnya armor ini sudah jadi dan jika Zeke asal menyentuhnya, dia mungkin tidak bisa memakainya lagi. Tapi Galleon bilang, gurunya mungkin punya cara tersendiri untuk mengakali masalah ini agar armor itu bisa digunakan. Gurunya bisa mengubah bentuk luar armor tanpa merusak fungsi aslinya, membuat Zeke langsung penasaran di mana sang guru berada sekarang. Galleon menjawab bahwa gurunya selalu ada di Himones, dan saat nama tempat itu disebut, ekspresi Zeke langsung berubah serius. Dia bertanya, daerah mana yang dimaksud Galleon? Apakah itu wilayah kekuasaan Sang Adipati Utara? Galleon mengiyakan sambil terkejut karena Zeke tahu tempat terpencil itu. Sebab mayoritas orang di benua tengah bahkan tidak pernah mendengar tentang Adipati Utara. Zeke beralasan bahwa dia kebetulan tahu saja. Dia lalu berdiri berterima kasih atas saran berharga dari Galleon. Zeke juga dengan senang hati mengizinkan Galleon memeriksa logam itu kapan saja. Galleon ingin bertanya lebih banyak, tapi urung. Dia menyadari aura Zeke tiba-tiba berubah dingin, membuatnya memilih untuk diam dan mundur perlahan. Zeke rupanya sudah mulai merencanakan perjalanan ke Himones. Segera setelah urusan prioritasnya saat ini selesai dibereskan semua. Sekarang perhatikan baik-baik. Zeke menemui Melissa dan Cliff di perusahaan dagang untuk membahas rencana besar mereka. Cliff menjelaskan bahwa pasokan medis berjalan lancar, namun mereka kesulitan membangun pabrik pembuat soma di benua tengah. Zeke sudah menduga hambatan ini, karena jika kabar itu tersebar luas, hal tersebut bisa merusak reputasi mereka.
Jika orang-orang tahu bahwa sang putri mendukung pembuatan soma, nama baik kerajaan pasti akan langsung tercoreng. Zeke kemudian bertanya apakah segalanya akan lebih mudah jika proses produksinya sudah selesai secara rahasia. Cliff menjawab obat itu akan aman diedarkan asal mendapat verifikasi resmi dari menara sihir. Mendengar itu, Zeke langsung memberikan solusi cerdas dengan rencana membangun pabrik rahasia di benua selatan. Setelah semua produk selesai dibuat, mereka tinggal mendistribusikannya langsung melalui wilayah Reinhardt. Namun, Melissa langsung menyela dan mengingatkan Zeke bahwa kelompok dagang mereka belum sekuat itu di luar sana. Membangun pabrik skala besar di benua lain sangatlah sulit. Bahkan untuk pabrik penawar racun saja mereka kewalahan. Mereka baru saja berhasil mendirikan pabrik penawar penyakit mawar, jadi mereka harus memikirkan rencana alternatif lain. Zeke menenangkannya dan meminta Melissa untuk tidak khawatir karena dialah yang akan mengurus seluruh pembangunan itu. Tugas Melissa sekarang hanyalah memastikan pihak menara sihir bersedia memberikan izin resmi agar produk tersebut bisa segera mereka distribusikan. Melissa menduga Zeke ingin melibatkan keluarga Draker, tetapi Zeke menegaskan bahwa keluarganya tidak ada hubungannya dengan ini. Zeke menjelaskan dengan sangat tenang bahwa rencana besar ini sama sekali tidak melibatkan keluarganya, melainkan murni dari rencananya sendiri. Dia membiayainya sendiri, lalu mengeluarkan amplop rahasia. Mari kita cari tahu isinya. Zeke memberitahu Melissa bahwa isi surat ini sangat penting. Dia memintanya membaca lembar demi lembar secara langsung. Begitu membacanya, Melissa benar-benar sangat terkejut hingga ke tulang karena mendapati kekaisaran bekerja sama dengan klan Kalajengking kejam. Mereka melakukan eksperimen manusia demi racun buatan, dan Alensia kemungkinan besar menjadi target uji coba tersebut. Jika penyakit mawar itu sengaja dibuat dengan sihir, Melissa langsung naik pitam mendengar kekejaman itu. Dia sudah punya firasat buruk sejak lama, namun tidak menduga kekaisaran tega mengorbankan warga sipil yang tidak berdosa. Zeke menjelaskan bahwa dia membagikan rahasia besar ini agar mereka berdua bisa menyimpannya dengan sangat rapat untuk sementara waktu. Melissa berdiri dengan marah dan memprotes Zeke karena kejahatan keji seperti ini harus segera diungkap. Mereka harus segera membongkar borok kekaisaran agar tidak ada lagi korban tidak berdosa yang jatuh berikutnya. Zeke memahami kemarahannya, tetapi dia memperingatkan bahwa bukti yang mereka miliki saat ini masih terlalu lemah untuk jalur diplomasi. Kekaisaran dengan sangat cerdik membuat klan Kalajengking terlihat sebagai otak utama di balik seluruh eksperimen kejam tersebut. Sebagai sekte sihir hitam yang terkenal kejam, publik pasti percaya klan itu sanggup berbuat sejauh itu. Kekaisaran tinggal menyangkal keterlibatan mereka, berpura-pura menyesal, lalu mengubur kasus ini begitu saja dari publik. Selain itu, Zeke meyakinkan Melissa bahwa dengan menyimpan rahasia berharga ini terlebih dahulu justru akan sangat menguntungkan posisi mereka. Melissa bertanya apa maksud dari semua ini, dan Zeke menjawab bahwa kekaisaran sama sekali tidak sadar rencana mereka bocor. Selama kekaisaran merasa aman dan terus melakukan uji coba tanpa rasa takut, mereka akan meninggalkan jejak. Jejak-jejak itulah yang nantinya akan membuktikan keterlibatan mendalam kekaisaran secara mutlak dan tidak bisa dibantah lagi. Melissa mulai paham dan bertanya, apakah rencana Zeke adalah mengumpulkan bukti kuat untuk menekan balik kekaisaran kelak? Zeke pun membenarkannya. Percayalah, kalian dan aku akan melihat rencana cerdik ini menghancurkan musuh-musuh mereka nantinya. Nah, kalian dan aku akan melihat Zeke mengungkap teori mengerikan tentang wabah mawar di wilayah konflik Alensia. Kemungkinan mereka akan menguji racun sintetis lainnya. Jadi Zeke mendesak Melissa agar segera membuat penawarnya sekarang juga. Melissa tersadar bahwa tanpa obat itu, para prajurit Alensia harus bertempur di medan perang sambil menahan racun mematikan. Namun, jika mereka mampu menyiapkan penawarnya dari sekarang, kerugian besar bisa dicegah dan kekaisaran bisa dengan mudah ditaklukkan. Menyadari keuntungan luar biasa ini, Melissa merasa sangat bangga karena telah mengambil keputusan tepat dengan merekrut Zeke ke kubunya. Melissa merasa sangat bangga karena telah mengambil keputusan tepat merekrut Zeke. Sebelum pergi, Zeke berkata kepada Melissa bahwa dia tidak akan bisa ikut rapat untuk sementara waktu karena harus fokus di Valhalla.
Melissa memaklumi hal itu dan berkata bahwa dia sangat ingin menyambut kedatangan Zeke di Alensia kelak. Dia menceritakan keindahan Alensia yang penuh danau dan pegunungan indah, lalu bertanya apakah Zeke pernah ke sana. Zeke menjawab bahwa dia hanya mendengar cerita indah tentang Alensia, tapi dia sangat yakin suatu hari nanti, Melissa akan bersedia memandunya berkeliling secara langsung. Dengan begitu, pertemuan mereka pun resmi berakhir dengan hangat. Sambil mendoakan perjalanan yang aman bagi Zeke, setelah itu, Zeke terlihat sedang berlatih keras bersama Asta dan Diego. Namun, kedua temannya itu tampak sangat kewalahan mengimbangi intensitas latihan gila yang Zeke berikan. Meski begitu, mereka terus bertahan, dan di sini kita bisa melihat betapa pesatnya perkembangan mereka di bawah Zeke. Diego yang biasanya selalu bercanda konyol, kini mulai mendengarkan perintah dengan patuh berkat sesi latihan keras bersama. Tiba-tiba, Andre datang memuji kerja keras mereka, namun dia juga membawa sebuah pengumuman penting untuk disampaikan. Ketika ketiganya bertanya dengan penuh penasaran, Andre menjawab bahwa mereka semua akan dikirim untuk menjalankan sebuah misi penaklukan benua. Karena para murid dilarang pergi tanpa pengawasan, Andre sendiri yang akan langsung mengawal mereka selama misi berbahaya ini. Tak lama, mereka semua naik kereta menuju Delphoa dan Zeke merasa terkejut dengan pengawalan Andre. Andre kembali mengingatkan kata-katanya bahwa murid tidak boleh bepergian sendirian karena ada banyak hal mendetail lainnya. Andre kemudian bertanya apakah mereka tahu tempat seperti apa Delphoa itu, dan Zeke menjawab sesuai pelajaran di kelas. Di sana, para penyihir sangat diagungkan, sebuah aturan yang sangat berbeda jika dibandingkan dengan wilayah lainnya. Andre membenarkan hal itu dan menjelaskan bahwa para ksatria di Delphoa memiliki sistem tempur yang unik. Di sana, ksatria memprioritaskan perisai untuk menerobos barisan musuh, sementara para penyihir menyerang dengan bebas dari belakang. Asta langsung bertanya apakah taktik konyol seperti itu tidak akan memicu banyak korban dari pihak sekutu sendiri. Andre menjelaskan bahwa demi menekan risiko tersebut, para ksatria harus berlatih berlari menggunakan perisai setiap hari. Hal inilah yang membuat para lulusan Akademi Valhalla sangat malas untuk bergabung dengan ksatria pelindung Delphoa. Mendengar itu, Diego langsung kesal karena tidak habis pikir ada ksatria yang hanya dijadikan tameng berjalan bagi penyihir. Andre membenarkan ucapan Diego dan memperingatkan agar mereka tidak terkejut saat melihat keangkuhan para penyihir di sana nanti. Dan jujur saja, kalian juga pasti akan langsung dibuat kesal oleh kesombongan luar biasa para penyihir di sana. Sesaat setelah tiba di Delphoa, rombongan mereka langsung disambut hangat oleh Kapten Ksatria ke-8, Jorge Auter. Andre menjelaskan bahwa 3 pemuda di belakangnya merupakan murid terbaik akademi, meyakinkan Jorge bahwa misi akan berjalan mulus. Jorge merasa lega mendengarnya, lalu dengan santai memberitahu bahwa sang kapten sudah menunggu mereka di dalam kereta kuda. Diego merasa bingung karena Jorge memanggil orang lain kapten, padahal dia sendiri baru saja memperkenalkan diri sebagai kapten. Enggan mencari masalah di wilayah asing, Zeke segera menyuruh Diego untuk menutup mulutnya selama mereka berada di Delphoa. Pintu kereta pun terbuka lebar, memperlihatkan sosok pria dengan ekspresi wajah yang sangat menyebalkan dan penuh keangkuhan. Melihat itu, Diego benar-benar tidak bisa menahan diri dan langsung mengumpat bahwa wajah pria itu sangat memuakkan. Andre akhirnya mendekati kapten penyihir tersebut, merasa heran melihat sang kapten ksatria tampak begitu tunduk padanya. Usai berbincang singkat, Jorge memberitahu bahwa kapten penyihir akan pergi duluan, jadi mereka harus mencari tumpangan lain. Perlakuan tidak adil ini langsung memancing amarah Diego, yang merasa mereka diperlakukan layaknya anjing jalanan yang tidak berguna. Saat Diego mulai berteriak meluapkan amarahnya, Zeke dengan cepat melayangkan tendangan keras tepat di kaki temannya itu. Diego tersungkur menahan sakit sambil memprotes keras mengapa Andre hanya diam saja melihat perlakuan buruk yang baru mereka terima. Andre dengan tenang menjawab bahwa mereka akan sering menghadapi penghinaan serupa setelah lulus dan terjun ke dunia nyata. Dia meminta mereka mengingat momen ini sebagai pelajaran berharga. Malam harinya, mereka menempati sebuah bangunan tua yang usang. Saat yang lain sudah terlelap tidur, mari kita tunggu kelanjutan perjalanan menegangkan mereka di malam yang sunyi ini. Kalian dan aku bakal melihat kisah gila ini.
Jiki masih terjaga, sadar kalau semuanya sudah benar-benar berubah sekarang. Meski tinggal di rumah reot, fasilitas penyihir di sini sangat mewah berkat kucuran dana yang melimpah. Lagi pula, dari awal Zeke memang tidak mengharapkan hal baik. Setelah memikirkan situasi ini beberapa saat, dia memutuskan keluar mencari udara segar. Sambil menyusuri lorong, Zeke memikirkan semua kejadian yang sedang berlangsung. Tapi dia tidak terlalu ambil pusing karena di kehidupan sebelumnya dia pernah diperlakukan jauh lebih buruk. Tapi yang paling dia khawatirkan adalah misi Satria Hitam Yaksa itu sendiri. Ternyata, saat rapat strategi, Jorge dan para ksatria lainnya hanya bisa diam mendengarkan para penyihir. Meski dia sudah menduga situasinya bakal kacau, Zeke tidak menyangka keadaannya akan seburuk ini. Tiba-tiba dia berpapasan dengan kapten penyihir yang langsung bertanya padanya apa yang dia lakukan di luar sendirian. Kapten penyihir itu lalu memberitahu Zeke bahwa tidak banyak tugas yang harus mereka lakukan, jadi sebaiknya pulang saja dengan tenang agar tidak mempersulit keadaan. Zeke, kalian pasti bingung kan? Zeke tidak percaya omong kosong orang ini. Untuk apa mengajak kolaborasi jika hanya ingin mengucilkan mereka? Zeke mengepalkan tinjunya dengan penuh amarah, ingin sekali rasanya menghajar pria sombong di hadapannya ini. Sang kapten menyadari sarung tangan Zeke dan bertanya, apakah dia adalah kebangkitan Drake berdarah murni yang langsung diiyakan oleh Zeke, sembari balik bertanya apakah ada yang salah dengan itu. Hal ini membuat sang kapten murka hingga menggertakkan giginya. Dan bertanya dari mana Zeke mendapat keberanian untuk bicara sesombong itu kepadanya. Dia memperingatkan Zeke kalau sebaiknya dia jangan pernah melepas sarung tangan itu selama di Delphoa jika ingin menyelesaikan misi dan pulang dengan selamat. Setelah berkata begitu, dia pergi dengan marah. Zeke menyadari kalau kapten itu sangat sensitif, semua karena para kebangkitan berdarah murni memiliki kemampuan mengacaukan mana. Tepat saat itu, seseorang yang menarik mendadak muncul, yaitu Profesor Vanaul. Keduanya saling menyapa, lalu Zeke bertanya alasan Vanaul berada di Delphoa. Vanaul menjawab kalau dia di sana demi mencari pengalaman terbaik sebagai penyihir dan merasa penelitiannya masih kurang, dia memutuskan untuk sukarela mendaftar. Vanaul lalu bertanya alasan Zeke di sini dan Zeke menjawab dia datang untuk misi Ksatria Hitam Yaksa. Begitu mendengar itu, Vanaul langsung menyuruh Zeke mengikutinya ke tempat sepi agar mereka bisa bicara berdua saja. Setelah memastikan situasi benar-benar aman, Zeke bertanya apa yang ingin dia katakan. Tanpa ragu, Vanaul berkata bahwa Zeke tidak boleh ikut menjalankan misi, membuat Zeke kebingungan dan bertanya apa maksudnya. Vanaul, coba kalian bayangkan ini. Vanaul menegaskan kalau misi tersebut sudah ditakdirkan gagal total, membuat Zeke shock setengah mati. Gara-gara hal itu Zeke tidak bisa tidur semalaman, memikirkan kejanggalan ini karena Vanaul menolak menjelaskan lebih rinci. Setelah terus merenung sekian lama, akhirnya Zeke menyadari hanya ada dua kemungkinan yang bisa dia bayangkan di kepalanya. Antara ada korupsi besar di dalam jajaran petinggi pasukan penyerbuan, atau mereka memang punya kesepakatan rahasia dengan pihak musuh. Meskipun wilayah Delphoa ini sangat menjunjung tinggi para penyihir, Zeke masih tidak percaya sistem internal mereka bisa sebusuk itu hingga terjadi korupsi militer yang merajalela. Menurutnya, jika ada yang salah, skenario persekutuan terselubung dengan pihak lawan jauh lebih masuk akal. Dan karena itulah Zeke berpikir bahwa tidak ada salahnya jika dia mulai fokus mempertimbangkan kemungkinan skenario kedua tersebut. Sore harinya, mereka menuju titik kumpul dan Kapten Penyihir mulai membagi seluruh pasukan menjadi beberapa kelompok. Tepat setelah semua perintah selesai diberikan, Zeke mendadak menyela dan bertanya apa tugas untuk timnya nanti. Hal ini seketika membuat sang kapten merasa sangat kesal, lalu mengingatkan kembali ucapan semalam bahwa dia, Zeke, tidak perlu melakukan apa-apa. Saat hendak meluapkan amarahnya, Zeke menyela dan berkata bahwa dia adalah ksatria biru, sedangkan Diego dan Asta adalah ksatria ungu. Jadi dia hanya bertanya apakah bakat sehebat mereka akan disia-siakan begitu saja.
Kapten pun terkejut saat mengetahui Zeke adalah ksatria biru, mengingat usia Zeke yang tergolong masih sangat muda. Untuk tingkat setinggi itu, agar tidak terlihat terlalu kasar, dia menyuruh Jorge untuk memberikan misi patroli kepada mereka bertiga. Andre lalu bertanya pada Zeke kenapa dia sengaja memancing kemarahan Kapten, karena itu sangat tidak biasa baginya. Zeke menjawab bahwa ada yang janggal dalam misi ini, membuat Andre penasaran. Zeke membeberkan dugaannya tentang adanya aliansi rahasia antara pasukan penyerbu dengan sang ksatria hitam yaksa. Andre sangat terkejut mendengarnya, namun memilih menyimpannya sendiri karena dia yakin Zeke punya alasan kuat di balik kecurigaan tersebut. Andre kemudian memberitahu Jorge kalau mereka akan berpatroli mulai dari posisi saat ini, menuju kamp ksatria hitam yaksa. Dan kalian tahu, secara mengejutkan Zeke ditunjuk sebagai pemimpin misi ini. Sementara itu, anggota ksatria hitam terlihat sedang berpatroli ketika mereka berpapasan dengan kawanan troll rakus di tengah hutan. Sang pemimpin patroli berbisik agar anak buahnya bergerak sangat senyap. Namun saat dia sedang memberikan instruksi penting kepada pasukannya, sebilah pedang mendadak melayang entah dari mana dan langsung menancap di pahanya hingga dia tersungkur sambil berteriak kesakitan. Suara teriakan itu langsung memicu kemarahan para troll yang sejak awal ingin mereka hindari. Makhluk ganas itu pun langsung menyerbu. Situasi seketika menjadi sangat kacau balau, dan Satria Hitam hampir saja terbantai sebelum Zeke dan timnya mendadak maju membantu. Mereka menebas monster-monster itu dengan sangat mudah. Setelah berhasil menyelamatkan sang pemimpin patroli yang terluka, Zeke segera menghampirinya dengan tatapan penuh amarah demi menuntut informasi keberadaan yaksa. Malam harinya, Zeke bersama pasukannya mulai mengintai benteng pertahanan musuh. Andre menyadari bahwa benteng batu koko itu akan sangat sulit sekali untuk ditembus dengan cara biasa tanpa strategi matang. Zeke pun bertanya kepada Jorge mengenai keberadaan pasukan penyihir karena mustahil bagi mereka untuk menyerbu benteng koko ini sendirian. Jorge menjawab dengan ragu bahwa setelah mereka berhasil mengamankan area luar, barulah para penyihir akan membantu menyokong dari belakang. Zeke merasa dirinya salah dengar sehingga dia meminta Jorge mengulangi ucapannya karena rencana ini benar-benar tidak masuk akal. Perhatikan baik-baik bagian ini karena tiba-tiba saja Diego mendongak dan melihat proyektil mematikan meluncur cepat ke arah mereka. Zeke yang terkejut langsung berteriak sekeras mungkin memerintahkan para ksatria untuk segera menyebar demi menghindari serangan udara tersebut. Ledakan dahsyat pun langsung bergema hebat, namun Jorge justru terdiam kaku di tempatnya karena terlalu panik untuk bergerak. Zeke berlari menembus asap tebal untuk menyeret Jorge agar segera sadar sebelum semua anak buahnya mati sia-sia di sana. Gertakan keras itu berhasil menyadarkan Jorge, sementara Zeke mulai memutar otak mencari tahu bagaimana musuh bisa mengendus posisi rahasia mereka. Dia curiga ada mata-mata musuh di dalam kelompok mereka. Namun belum sempat berpikir lebih jauh, pasukan lawan mendadak menyerbu. Tepat pada saat itu, Zeke menyadari ada keanehan besar dari cara berlari para prajurit musuh yang sedang menerjang mereka. Setelah mengamati lebih dekat, dia menyadari mereka semua sedang berada di bawah pengaruh obat bius kuat bernama Soma. Rupanya, zat adiktif hasil produksi kartel selatan tersebut kini telah menyebar luas dan meracuni hampir seluruh penjuru daratan benua utama. Para penyihir biasanya mengonsumsi obat ini dalam dosis kecil untuk mendongkrak kapasitas mana mereka dalam waktu yang sangat singkat, namun ancaman sebenarnya ada pada para tentara bayaran yang selalu nekat menenggak zat berbahaya tersebut melebihi dosis yang dianjurkan. Saat para musuh menggila menyerang, Zeke langsung berteriak menyemangati pasukannya agar tetap kokoh mempertahankan posisi tempur mereka. Pertempuran brutal pun langsung pecah di sana, dan saat pedang-pedang mereka saling beradu dengan sangat keras, Diego mengeluh karena jumlah musuh terlalu banyak. Zeke meminta pasukannya untuk tidak membuang energi aura mereka terlebih dahulu, demi menghemat tenaga. Zeke sadar pertempuran ini akan sangat sulit jika hanya mengandalkan para ksatrianya saja. Mereka tidak akan mampu menahan gempuran tanpa henti ini jika kondisi fisik mereka terus menurun. Kalian pasti berpikir dia akan menyerah. Bukan, tapi Zeke justru memeras otaknya dan berniat meratakan seluruh benteng pertahanan itu. Tiba-tiba, sebuah ledakan sihir dahsyat mengguncang medan perang. Zeke menghela napas lega karena para penyihir akhirnya datang membantu.
Melihat kedatangan pasukan penyihir yang sangat kuat itu, para tentara bayaran musuh pun perlahan-lahan mulai mundur melarikan diri. Andre merasa kagum dengan kedahsyatan sihir mereka dan mengira mereka akan terus menekan lawan, namun Kapten Penyihir justru menghentikan penyerangan. Tiba-tiba saja, Kapten arogan itu memaki Zeke dengan sebutan kasar dan menuduh bahwa misi rahasia mereka gagal total akibat ulahnya. Pria itu terus berteriak marah kepada Zeke karena menganggap tindakan gegabahnya sebagai kesalahan fatal yang tidak bisa dimaafkan. Zeke merasa sangat bingung karena dia sendiri sama sekali tidak mengerti apa yang sedang dibicarakan oleh Kapten Penyihir tersebut. Setelah mereka kembali ke tempat berkumpul, sang kapten menegaskan kembali bahwa Zeke seharusnya menunggu aba-aba dan tidak memprovokasi musuh. Dia menyuruh Jorge untuk segera mengamankan Zeke beserta pasukannya dan berjanji akan melaporkan masalah serius ini kepada pihak Valhalla. Mendengar ancaman itu, Zeke langsung bertanya dengan nada dingin apakah hubungan kerjasama di antara mereka sekarang resmi berakhir. Kapten itu tampak kebingungan. Lalu Zeke menegaskan kembali bahwa jika kerjasama selesai, dia tidak punya kewajiban untuk patuh. Zeke berkata bahwa dia dan pasukannya akan melanjutkan misi ini secara mandiri, membuat kapten tersebut berteriak sangat marah. Kapten itu memperingatkan bahwa mereka berada di wilayah Delphoa, namun Andre langsung memotong pembicaraan dengan memberikan penjelasan tegas. Andre menyatakan bahwa Yaksha adalah musuh publik benua, sehingga Zeke dan para ksatria resmi keluarga Draker berhak bertindak secara independen. Kapten penyihir yang mendengar hal itu menjadi sangat murka dan langsung pergi meninggalkan lokasi pertempuran dengan penuh amarah. Dia mengancam bahwa mereka sendirilah yang harus bertanggung jawab penuh atas segala konsekuensi buruk yang akan terjadi nanti. Dan disinilah kita ditinggalkan dengan tanda tanya besar. Jorge pun hanya bisa terpaku melihat kepergian mendadak pasukan itu. Kalian pasti penasaran, apa ada cara menyelesaikan misi ini tanpa mereka? Zeke pun bertanya pada Jorge, apakah dia mau ikut? Sobat, mari kita saksikan misi mengalahkan Yaksa ini. Jorge menegaskan, tidak ada satria sejati yang sudi mundur saat musuh ada di depan mata. Zeke pun tersenyum puas dan memberitahu Jorge bahwa ia butuh bantuannya untuk satu hal. Tak lama kemudian, para ksatria muncul di depan benteng dan mulai memprovokasi para tentara bayaran untuk keluar bertarung. Musuh yang kaget melihat aksi nekat para ksatria ini langsung menghujani mereka dengan tembakan anak panah. Namun, para ksatria tetap rapat dalam formasi pertahanan perisai untuk menahan semua serangan itu. Kapten musuh yang melihat ini pun heran dengan apa sebenarnya yang ingin dicapai para ksatria. Seketika, lehernya langsung ditebas tajam dari belakang. Begitu pula semua penjaga di dinding benteng. Sementara para ksatria memicu pengalihan. Zeke dan timnya sudah menyusup ke dalam untuk membantai musuh dari dalam benteng. Tiba-tiba, Zeke melihat seseorang menunggang kuda melarikan diri di kejauhan. Dia heran melihat ada yang kabur dalam situasi genting seperti ini. Setelah dia mati, ternyata itu adalah Yaksa sendiri. Zeke langsung memberitahu timnya bahwa ia akan mengejar orang itu. Zeke meminta timnya untuk membereskan musuh di dalam benteng, lalu menyuruh Andre menembakkan suar tanda setelah pintu gerbang utama berhasil dibuka. Zeke segera melompat turun menuju hutan dan langsung memanggil kuda tunggangannya. Nah, perhatikan ini baik-baik. Dengan kecepatan gila, Zeke mengejar Yaksa dan melompat begitu posisinya sudah dekat. Zeke menerjang Yaksa dengan hantaman yang sangat kuat, memaksa gembong penjahat itu melompat dari atas kudanya, agar tidak tewas seketika. Setelah berhasil menyudutkannya, Zeke pun mulai mengejek musuhnya itu dengan bertanya, mau pergi kemana dia di tengah malam buta begini? Yaksa langsung menyerang, tapi armor kokoh Zeke mampu menahan serangannya. Yaksa sadar pemuda ini bukan orang biasa, lalu bertanya siapa sebenarnya dia, karena jelas bukan dari wilayah Delphoa. Namun, Zeke menjawab bahwa identitasnya tidak akan mengubah takdirnya hari ini, dan Yaksa menyerang balik menggunakan kabut racun berbahaya, tapi sistem Zeke langsung menetralkannya seketika. Zeke merasa cukup kagum, karena Yaksa punya banyak trik licik yang membuktikan betapa sangat berpengalamannya dia sebagai buronan.